Bagaimana jika suamimu mencambukmu dengan rotan sebanyak 20 kali demi wanita lain? Membayangkannya saja sudah menjadi mimpi buruk yang tak ingin dialami siapapun. Tapi di sini, ada seorang wanita yang telah melewati semua itu. Ia kemudian memutuskan untuk menelepon ayahnya, seorang konglomerat dengan kekayaan triliunan rupiah. Ayah, dalam 3 hari, tolong buat perusahaannya bangkrut. Saat ujung rotan itu menghantam punggungku, seluruh tubuhku seketika menegang. Rasa sakit yang menyengat seperti disulut api menjalar dari tulang belikat hingga ke pinggang, laksana sengatan bisa ular kobra. Dalam sekejap, piyama sutra mahalku robek, memperlihatkan bilur-bilur merah mengerikan di atas kulit putihku. Baskara, apa kau sudah gila? Aku terhuyung mundur. Menabrak vas kristal di atas meja ruang tengah. Vas itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Tak berbeda dengan nasib pernikahan kami yang telah berjalan selama 7 tahun. Aku yang gila? Mata suamiku memerah, dipenuhi urat-urat kemarahan, setelan jas mahal yang dikenakannya berbau parfum wanita lain. Adinda, karena kau terus-menerus memeriksa ponselku, membuntutiku kemanapun aku pergi. Sekarang seluruh orang di kantor memandangku sebagai pria bodoh yang hidup di bawah kendali istrinya. Cambukan kedua mendarat telak di pahaku, begitu keras hingga aku tersungkur ke lantai menahan sakit. Rotan menjijikan itu adalah hadiah dari kakeknya di hari pernikahan kami, yang katanya adalah pusaka tradisi keluarga konglomerat mereka. Betapa ironisnya, dulu aku menganggapnya sebagai sebuah tradisi keluarga yang hangat. Aku hanya ingin tahu kenapa selama 3 bulan ini kau selalu pulang larut malam. Aku mencoba bangkit, tapi cambukan ketiga dan keempat menghantam tanpa ampun. Bercak darah mulai muncul di lenganku, bagai lukisan abstrak yang brutal. Kau masih berpikir dirimu adalah putri kesayangan dari Wijojo Group? Baskara tersenyum sinis, menatapku rendah. Ayahku sudah lama memutus hubungan dengan ayahmu. Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa. Rotan kelima melesat ke arah wajahku. Secara naluriah aku mengangkat lengan untuk melindungi diri. Ujung rotan itu meninggalkan luka berdarah di lenganku. Meski rasa sakit membuat pandanganku kabur, aku menggigit bibirku kuat-kuat, menahan air mata. Aku tidak akan pernah menunjukkan kelemahan di hadapan pria brengsek ini. 7 tahun, Baskara. Suaraku bergetar hebat. Aku pernah tinggal di kos-kosan sempit bersamamu, makan Indomie setiap hari, berkeliling meminjam uang dari kerabat dan teman-teman hanya untuk membantumu memulai bisnis ini. Beginikah caramu membalasnya? Wajahnya sempat berkedut sesaat, sebelum berubah menjadi lebih bengis dari sebelumnya. Jangan berakting menyedihkan. Setidaknya kau masih ada gunanya. Mulai dari cambukan ke-6 hingga ke-20, aku menghitung setiap rasa sakit yang mendarat di tubuhku. Namun anehnya, semakin sakit tubuhku, semakin jernih pikiranku. Mata yang selama ini buta, karena cinta akhirnya bisa melihat wujud asli pria ini. Noda lipstik di dasinya, aroma parfum asing di kemejanya, dan kebohongannya selama setengah tahun terakhir yang selalu mengaku lembur untuk menginap di luar rumah. Ketika cambukan terakhir mendarat, aku roboh ke lantai seperti boneka kain yang usang. Baskara terengah-engah, lalu melempar rotan itu dan merapikan dasinya. Sadarlah posisimu, katanya dengan dingin. Jangan pernah menguji kesabaranku lagi. Suara pintu yang dibanting begitu keras nyaris merobek gendang telingaku. Aku terbaring di lantai marmer yang dingin, di tengah genangan darah yang merembes dari tubuhku sendiri. 7 tahun lalu, aku rela meninggalkan warisan triliunan rupiah dan memutuskan hubungan dengan ayahku demi dia. 7 tahun kemudian, di rumah mewah yang kami bangun bersama, ia justru memukuliku hingga babak belur demi wanita lain. Aku membalikkan badan dengan susah payah dan menatap langit-langit yang tinggi. Lampu gantung kristal yang berkilauan menyinari tubuhku yang penuh luka. Betapa lucunya, lampu gantung ini aku sendiri yang memilihnya tahun lalu untuk merayakan keberhasilan perusahaannya, Cipta Karsa Mandiri, yang berhasil melantai di bursa saham. Ponselku tergeletak di sofa, 5 meter dariku. Jarak itu terasa seperti lari maraton bagiku. Perlahan aku merangkak, meninggalkan jejak darah yang mengerikan di belakang. Setiap kali bergerak, luka di punggungku terasa seperti terbakar. Tapi aku harus mendapatkan ponsel itu. Akhirnya, ujung jariku menyentuh ponsel. Setetes darah jatuh di layar saat aku membukanya. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomor telepon yang sudah 7 tahun tidak pernah kuhubungi, namun selalu kuhafal di luar kepala. Ayah. Ini Dinda. Begitu panggilan tersambung, benteng emosiku runtuh seketika.
suaraku serak hingga nyaris tak terdengar. Dari ujung telepon, terdengar suara cangkir teh yang pecah, diikuti suara parau Pramono Wijodjo, "Ayahku." "Dinda? Nak? Apa ini benar kau, putri ayah?" "Ayah." "Dinda sakit sekali." Aku terisak seperti anak kecil yang tersesat dan akhirnya menemukan jalan pulang. "Di mana kau? Siapa yang melakukan ini padamu?" Suara ayahku berubah dari terkejut menjadi amarah yang membara dalam sekejap. Aku bisa membayangkan wajah ayahku, yang dijuluki Raja Maut di dunia bisnis, Baskara. Dia memukulku dengan rotan. Aku mencoba berbicara dengan jelas, tapi rasa sakit dan kesedihan membuat kata-kataku terputus-putus. "Cukup. Kirim lokasimu sekarang. Ayah akan mengirim orang ke sana." "Dinda, ayah di sini sekarang. Tidak akan ada lagi yang bisa menyakitimu." Setelah menutup telepon, aku meringkuk di samping sofa. Penyesalan di hatiku terasa lebih sakit daripada luka di tubuhku. 7 tahun lalu, ayah pernah memperingatkanku bahwa Baskara bukan pria baik. Tapi aku keras kepala, bahkan mengancam akan memutuskan hubungan ayah dan anak demi menikah dengannya. Kini, aku sedang membayar kebodohanku sendiri. Suara helikopter terdengar dari luar jendela. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu didobrak dengan keras. Aku mencoba bangkit, tapi kembali jatuh. Begitu pintu hancur, aku melihat Pak Budi, orang kepercayaan ayahku, berlari masuk bersama tim medis. "Nona Adinda." Wajah Pak Budi pucat pasi melihat kondisiku yang mengenaskan. Ia segera melepas jasnya dan menyelimuti tubuhku. Bapak Presiden Direktur menunggu di helikopter. Saat ditandu dengan hati-hati, aku melihat Pak Budi mengambil rotan berlumuran darah itu. Melalui selubung air mata, tatapan matanya membuatku merinding. "Bawa itu," ucapku dengan susah payah. Ayah harus melihat sendiri apa yang telah dilakukan menantu pilihannya. Di dalam helikopter, ayahku yang sudah berusia lebih dari 60 tahun mengalami serangan jantung mendadak begitu melihat kondisiku. Tim medis langsung sibuk memberikan pertolongan pertama. Meski begitu, ayah tidak mau melepaskan tanganku. Matanya berkilat dengan amarah yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Dinda, jangan khawatir, nak," kata ayah, meski napasnya tersengal. "Ayah akan membuat binatang itu membayar semua perbuatannya." Aku menatap kerlip lampu kota Jakarta yang perlahan menjauh. Di sana ada kenangan yang pernah kuanggap sebagai kebahagiaan. Sebuah pernikahan yang telah kupertaruhkan segalanya, namun dibalas dengan pengkhianatan. Kini, di hatiku hanya tersisa tekad yang dingin untuk menggantikan cinta. Baskara mungkin tidak tahu bahwa malam itu, 20 cambukan yang ia daratkan tidak hanya menghancurkan hati seorang wanita, tapi juga membangunkan raksasa yang tertidur. Raksasa itu adalah ayahku, Pramono Wijodjo, konglomerat terbesar di Indonesia, dan amarah seorang Pramono selalu harus dibayar dengan darah. Saat aku membuka mata, yang kulihat adalah warna putih yang menyilaukan. Aku baru sadar berada di ruang rawat VVIP sebuah rumah sakit saat melihat lampu operasi di langit-langit. Kulit di sekujur tubuhku terasa sakit seperti digigit ribuan semut. "Nona sudah sadar?" Suara yang familiar sekaligus terasa asing terdengar dari sebelah kanan. Dengan susah payah aku menoleh dan mendapati Pak Budi berdiri di samping tempat tidur. Wajahnya yang selalu dingin kini dipenuhi kecemasan. Di belakangnya, 4 pengawal berjas hitam berdiri siaga seperti menjaga seorang kepala negara. "Ayah di mana?" Suaraku serak seperti kertas amplas. Tatapan Pak Budi meredup. "Bapak Presiden Direktur ada di kamar sebelah." Setelah melihat kondisi Nona, beliau mengalami serangan jantung koroner akut karena syok. Baru saja selesai menjalani pemasangan ring. Aku sontak mencoba bangkit, tapi luka di punggungku terasa begitu sakit hingga aku harus menarik napas dalam-dalam. Pak Budi menahan bahuku. "Tenang, Nona, kondisi Bapak sudah stabil." Begitu sadar, beliau langsung menanyakan Nona, tapi dokter belum mengizinkan untuk dijenguk. Aku merebahkan diri kembali ke bantal, air mata mengalir tanpa bisa kukendalikan. Selama 7 tahun, aku memutus semua komunikasi dengan keluarga. Bahkan pemakaman nenekku pun aku tidak datang. Tapi pemandangan pertama yang ayah lihat setelah sekian lama adalah kondisiku yang penuh luka. Tak ubahnya hewan yang disiksa. "Tolong, ambilkan cermin." Pak Budi terdiam sejenak, sebelum mengeluarkan ponselnya, membuka mode swafoto, dan memberikannya padaku. Wanita di layar itu berwajah pucat pasi. Pipi kirinya memiliki bekas cambukan yang jelas.
Noda darah kering masih menempel di sudut bibirnya. Dengan tangan gemetar, aku menyingkap kerah baju pasien. Di bawah tulang selangkaku, ada 5 atau 6 bekas lebam berwarna ungu kehitaman, bergerombol seperti serangga menjijikan. Inilah harga yang harus kubayar untuk cinta. Di mana Baskara sekarang? Nada suaraku begitu dingin hingga aku sendiri terkejut. Menurut informasi terakhir pagi ini, dia pergi bekerja seperti biasa, Nona. Jawab Pak Budi. Suaranya menyiratkan kemarahan yang tertahan. Sepertinya dia sangat yakin Nona tidak akan melapor ke polisi. 3 tahun lalu, Baskara pernah tidak sengaja mendorongku dari tangga hingga pergelangan kakiku patah. Saat itu aku mencoba melapor, tapi ia berlutut, menangis, dan memohon. Katanya jika ia memiliki catatan kriminal, penggalangan dana yang sedang berjalan akan gagal total. Aku luluh. Aku bahkan berbohong pada dokter, mengatakan bahwa aku terpeleset. Itu adalah pertama kalinya aku memaafkannya, dan itu bukan yang terakhir. Pintu kamar terbuka. Seorang pria paruh baya berjas dokter masuk bersama 2 perawat. Saya Dr. Surya, yang menangani Anda, Bu Adinda. Ia mengambil rekam medis di ujung tempat tidur. Ada luka lebam parah di seluruh tubuh, 3 titik harus dijahit. Tulang rusuk kiri ketiga retak, dan ada gegar otak ringan. Saya sarankan untuk dirawat di sini minimal 2 minggu. Tidak bisa, kataku tegas. Saya harus keluar dari sini dalam 3 hari. Dr. Surya mengerutkan kening. Lakukan sesuai perintahnya. Suara yang dalam dan berwibawa terdengar dari pintu. Semua orang menoleh. Ayah duduk di kursi roda. Wajahnya sepucat kertas. Di punggung tangannya masih tertancap jarum infus. Seorang perawat mendorong kursinya, sementara yang lain memegang tiang infus. Ayah yang tidak kutemui selama 7 tahun terlihat jauh lebih tua. Rambut di pelipisnya memutih. Kerutan di sekitar matanya dalam, seolah tergores pisau. Tapi tatapan matanya yang setajam elang masih sama. Presiden Direktur. Tidak bisa, Pak. Dokter Surya panik. Keluar. 2 kata singkat dari ayah membuat seisi ruangan hanya menyisakan kami berdua. Keheningan mengalir di antara kami seperti dinding tak terlihat. Apa yang harus kukatakan? Minta maaf? Membela diri? Mengeluh? Kata-kata kasar yang pernah kulontarkan saat meninggalkan rumah kini berbalik menjadi duri yang menusuk hatiku sendiri. Pandangan ayah terpaku pada lenganku, di area bekas cambukan yang paling parah. Pupil matanya menyempit. Tangan kanannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. 20 kali, suara ayah sangat pelan, tapi terdengar seperti ketenangan sebelum badai. Aku mengangguk, mataku berkaca-kaca. Kenapa baru sekarang menghubungiku? Saat menanyakan ini, dagu ayah bergetar. Air mata mengaburkan pandanganku. Dinda pikir, dia bisa berubah. Yah, karena ini jalan yang Dinda pilih sendiri, jadi Dinda pikir harus Dinda jalani sampai akhir, meskipun harus merangkak. Tiba-tiba, ayah terbatuk begitu keras hingga aku terkejut dan nyaris melompat dari tempat tidur. Ayah melambaikan tangan, seolah berkata tidak apa-apa, lalu mengeluarkan sapu tangan dari sakunya untuk menyeka mulutnya. Jantungku berdebar kencang melihat sapu tangan yang sudah usang itu. Itu adalah hadiah hari ayah yang kuberikan saat aku masih SD. Ayah masih menggunakannya selama ini. Dinda, ayah melipat sapu tangan itu sambil berbicara dengan nada yang tiba-tiba melembut. Kau tahu apa yang paling ayah sesali selama ini? Aku menggelengkan kepala sambil menangis. Bukan karena membiarkanmu pergi dari rumah, tapi karena ayah tidak segera membawamu pulang saat bajingan itu pertama kali menyakitimu. Mata ayah berkaca-kaca. Pak Budi melaporkan semuanya padaku setiap bulan. Insiden jatuh dari tangga itu, ayah tahu itu bukan kecelakaan. Aku terkejut hingga lupa akan rasa sakitku. Ayah selama ini mengawasiku. Kalau begitu, soal kita pernah tinggal di kos-kosan, soal Dinda harus minum-minum sampai pagi untuk mencari modal bagi Baskara, bahkan saat Dinda keguguran dan Baskara malah pergi main golf dengan klien. Ayah tahu semuanya. Kenapa? Kenapa ayah tidak? Karena keegoisan ayah sendiri. Ayah tertawa getir. Ayah menunggu putri kesayangan ayah ini sadar dan kembali memohon pada ayah. Tapi ayah tidak pernah menyangka binatang itu akan berani melakukan ini padamu. Ayah mendorong kursi rodanya mendekat, lalu dengan tangan gemetar, ia mengelus lembut luka di pipiku. Tangan yang pernah begitu berkuasa di dunia bisnis itu kini terasa begitu lembut seperti bulu. Ayah. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku mengucapkan panggilan itu.
Aku menangis sejadi-jadinya. Ayah menggenggam tanganku erat. Kali ini, biarkan ayah yang membereskannya, ya? Saat aku hendak mengangguk, pintu kamar kembali terbuka. Seorang pria muda berjas mahal membawa setumpuk dokumen, berlari masuk dengan tergesa-gesa. Kak, ketemu. Bajingan itu bukan cuma punya wanita simpanan, tapi mereka punya anak, umurnya sudah 1 tahun. Ia berhenti bicara, dan matanya terbelalak saat melihat tangan kami yang saling menggenggam. Maaf. Aku mengganggu ya? Aku nyaris tidak mengenali Wisnu, adikku. 7 tahun lalu, ia masih seorang mahasiswa yang hanya memakai hoodie dan sibuk bermain game. Sekarang ia telah berubah menjadi pebisnis kelas atas, dengan aura ayahnya yang kental. Wisnu. Aku mencoba tersenyum. Jangan panggil aku seperti itu. Mata Wisnu langsung memerah. Menghilang 7 tahun. Tidak pernah ada kabar. Begitu kembali, kondisinya seperti ini. Kau tahu tidak? Waktu Pak Budi mengirim fotomu, aku hampir membanting komputer. Langsung ke intinya, ayah berdeham. Wisnu menarik napas dalam, lalu memberikan dokumen itu padaku. Baskara berselingkuh dengan wanita bernama Larissa selama 3 tahun. Larissa sekarang direktur keuangan di Cipta Karsa Mandiri. Tahun lalu, mereka membeli sebuah villa di kawasan Sentul atas nama Larissa. Dan yang paling penting, ia merendahkan suaranya. Mereka punya seorang putra, baru saja merayakan ulang tahun pertamanya. Aku membolak-balik dokumen itu dengan hampa. Di dalamnya ada foto-foto mesra Baskara dan Larissa, sertifikat tanah, bahkan akta kelahiran anak itu. Hal yang paling menyedihkan adalah, tanggal lahir anak itu bertepatan dengan hari di mana aku mengalami keguguran. Bagaimana kau bisa mendapatkan semua ini? Foto di tanganku sedikit bergetar. Selama ada uang, tidak ada yang tidak bisa didapatkan. Wisnu mendengus. Oh, masih ada yang lebih seru lagi. Ia mengeluarkan selembar kertas lagi. Selama 6 bulan terakhir, dana sebesar 300 miliar rupiah dari Cipta Karsa Mandiri ditransfer melalui perusahaan cangkang ke Kepulauan Cayman. Orang yang mengurus semua aliran dana itu adalah Larissa. Tatapan ayah berubah berbahaya. Menggelapkan aset? Ya. Bukan hanya itu, Wisnu menunjuk dokumen lain. Minggu lalu, Baskara membuat asuransi jiwa senilai 500 miliar rupiah untuk Larissa dan putranya, dengan si anak sebagai penerima manfaat. Darahku seakan membeku. Selama 7 tahun pernikahan kami, aku tahu betul apa arti tindakan seperti ini. Baskara sedang bersiap-siap untuk bercerai, dan ia tidak berniat memberiku sepeser pun. Kak, tanda tangani ini. Wisnu menyodorkan surat kuasa. Ayah sudah memulai rencana penghakiman. Tapi butuh tanda tangan kakak agar bisa berjalan dengan kekuatan penuh. Aku menatap ayah. Beliau mengangguk pelan. Cipta Karsa Mandiri bisa sampai seperti sekarang juga karena modal dan koneksi yang ayah berikan diam-diam. Sudah waktunya menagih utang. Dalam surat kuasa itu tertulis banyak hal, tapi baris terakhirnya sangat jelas. Saya, Adinda Pramono, memberikan kuasa penuh kepada Wijojo Group untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan terhadap Esdior, Baskara dan perusahaannya, termasuk pihak-pihak terkait. Aku menandatanganinya tanpa ragu. Ayah menerima dokumen itu, wajahnya kembali setajam dulu. Pak Budi, informasikan ke semua divisi. Rencana dimulai, siap. Pak Presiden Direktur. Pak Budi, yang entah sejak kapan sudah menunggu di pintu, langsung mengangkat teleponnya. Tim A, urus pasar saham. Tim B, hubungi semua bank dan kreditur. Tim C, kumpulkan semua bukti pelanggaran hukum. Selesaikan fase pertama dalam 3 hari. Wisnu meninggikan sandaran tempat tidurku dan menaruh bantal empuk di belakang punggungku. Kak, kau tahu berapa harga saham Cipta Karsa Mandiri sekarang? Aku menggeleng. 1 lembar Rp7.860. Kapitalisasi pasarnya sekitar 12 triliun, ia tersenyum licik. Bagaimana kalau kita jual 15% saham yang kita miliki? Bersamaan dengan menyebar berita soal manipulasi laporan keuangan, harga sahamnya akan anjlok. Lebih dari itu, ayah tertawa dingin. Baskara menjaminkan sahamnya untuk pinjaman 3 triliun. Kalau harga sahamnya jatuh di bawah Rp500 per lembar, bank akan melakukan margin call dan menjual paksa semua sahamnya. Jantungku nyaris berhenti berdetak. Itu artinya, Baskara akan kehilangan kendali atas perusahaannya dalam semalam. Anehnya, hatiku tidak merasakan iba sedikit pun. Itu baru permulaan.
kata Wisnu bersemangat. Tahap kedua, hubungi semua mitra bisnis dan klien mereka. Gunakan nama Wijojo Group untuk menjamin keuntungan mereka, sebagai ganti mereka harus memutuskan semua hubungan bisnis dengan Cipta Karsa Mandiri. Tahap ketiga, Ayah melanjutkan, data penggelapan pajak dan penyuapan selama 3 tahun terakhir akan dikirimkan secara rinci ke Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Aku mendengarkan rencana licik mereka dan sadar, Baskara tidak tahu siapa yang sedang ia lawan. Wijojo Group bisa bertahan di puncak dunia bisnis selama 30 tahun bukan hanya dengan cara-cara yang bersih. Oh, ya, kata Wisnu seolah baru teringat. Kakak, ingat Yudit? Sahabat dekatmu waktu kuliah? Tentu saja. Kenapa? Dia sekarang wakil editor di harian Bisnis Indonesia, spesialis investigasi korupsi korporat. Wisnu mengedipkan mata. Begitu aku bilang kita akan memberi pelajaran pada Baskara, dia langsung menawarkan diri menulis liputan khusus. Yudit, sahabat yang dulu begitu dekat seperti satu jiwa. Sahabat yang pernah menunjuk Baskara dan berkata ia tidak pantas untukku. 7 tahun berlalu, tapi masih ada orang yang mengingatku. Pak Presiden Direktur, Pak Budi masuk dengan cepat. Tadi Tuan Baskara pergi ke rumah lama kita, karena tidak menemukan Nona. Sekarang dia sedang menuju ke rumah sakit ini. Tatapan ayah mendingin. Biarkan dia datang. Aku mengelus luka di lenganku tanpa sadar. Bagus juga, kataku dengan tenang. Kebetulan ada yang ingin aku bicarakan langsung dengannya. Ayah dan Wisnu saling pandang, lalu mengangguk. Setelah mereka pergi, perawat masuk untuk menyuntikkan obat pereda nyeri. Efek obat itu membuat rasa sakitku mereda, tapi pikiranku menjadi luar biasa jernih. Aku menatap langit biru di luar jendela dan teringat hari hujan saat aku meninggalkan rumah. Hari itu, ayah membanting teko teh kesayangannya hingga pecah. Ibu menangis sampai nyaris pingsan. Waktu itu, apa yang kukatakan? Oh, ya. Bahkan jika harus mati kelaparan di luar, aku tidak akan pernah kembali untuk meminta bantuan. Betapa butanya cinta masa muda. Aku rela menolak beasiswa penuh dari Harvard Business School demi Baskara, memulai bisnis dengannya dari nol, bahkan memutuskan hubungan dengan keluarga tanpa ragu. Saat ia pertama kali melakukan kekerasan, aku terus berkata pada diriku sendiri bahwa ia mungkin terlalu stres. Saat ia mulai menginap di luar, aku menipu diriku sendiri bahwa ia pasti bekerja lembur. Bahkan saat ia menjalin hubungan tidak pantas dengan sekretarisnya, aku masih menyalahkan diriku, mungkin karena aku kurang baik. Saat aku hampir terlelap karena efek obat, terdengar keributan dari luar kamar, diikuti suara Baskara yang familiar. Saya suaminya. Kalian siapa berani menghalangi? Pintu terbuka dengan kasar. Baskara masuk dengan marah. Ia tertegun begitu melihatku. Tatapannya beralih dari luka di wajahku, ke lenganku yang diperban, dan terakhir berhenti pada rotan yang diletakkan sebagai barang bukti di samping tempat tidur. Adinda. Suaranya langsung melunak. Kemarin aku terlalu mabuk. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku menatap pria yang pernah kucintai selama 9 tahun itu dalam diam. Jasnya adalah hadiah dariku. Jam tangannya adalah hadiah ulang tahun yang kubelikan dengan menabung, bahkan dasinya adalah pilihanku. Betapa menggelikannya, baru di detik ini aku bisa melihat wujud aslinya dengan jelas. Keluar. Suaraku begitu tenang hingga terdengar aneh. Sayang, dengarkan aku dulu. Ia melangkah maju, tapi Pak Budi muncul dan menghalanginya. Tuan Baskara, suara Pak Budi sedingin es. Nona Adinda butuh istirahat. Wajah Baskara menegang. Kau siapa? Aku ini suaminya. Ia kembali menatapku. Adinda, siapa orang-orang ini? Kenapa kau bisa ada di kamar VVIP? Apa kau menghubungi keluargamu? Aku tidak menjawab, tapi menekan tombol pemanggil perawat di kepala tempat tidur. 5 detik kemudian, 4 pengawal berlari masuk dan mengepung Baskara. Silakan keluar, kata pengawal terdepan. Atau kami akan menggunakan cara paksa. Wajah Baskara berubah dari marah menjadi bingung. Adinda, jangan begini. Aku suamimu. Kita punya surat nikah yang dilindungi hukum. Tidak akan lama lagi, kataku, lalu menatap Pak Budi. Pengacaranya sudah datang, sudah menunggu di ruang rapat. Nona, jawab Pak Budi. Wajah Baskara pucat pasi. Cerai? Aku menahan sakit, perlahan bangkit, dan menatap matanya lurus-lurus. Baskara, kau tahu apa kesalahan terbesarmu tadi malam?
20 cambukan itu telah membangunkan keluarga Widjojoku. Aku tersenyum tipis. Baiklah, izinkan aku memperkenalkan diri sekali lagi. Aku Adinda Pramono Widjojo, putri tunggal dan satu-satunya pewaris Widjojo Group. Aku melihat wajahnya hancur lebur, sebelum menekan tombol di samping tempat tidur. Tirai jendela terbuka otomatis, memperlihatkan helikopter Widjojo Group yang sedang mendarat perlahan di helipad rumah sakit. Logo W berwarna emas di badan helikopter berkilauan di terpa sinar matahari. Permainan sudah dimulai, sayang, bisikku. Semoga hadiah perceraian yang kusiapkan ini kau suka. Ibu Saraswati, ada paket. Kurir itu menyerahkan sebuah kotak yang dibungkus rapi. Aku mengambil pulpen dan menandatangani tanda terima dengan nama Saraswati. Ini adalah nama dan identitas baruku. Perisai yang akan kugunakan untuk kembali menjadi diriku sendiri. Di dalam kotak, ada setelan kerja wanita yang dibuat khusus. Kain berwarna biru tua dengan motif samar. Potongannya sederhana namun memancarkan keanggunan. Aku meletakkan setelan itu di tempat tidur dan meraba jahitannya. Harga setelan ini setara dengan uang tabunganku dari menyisihkan uang makan selama setengah tahun. Ibu. Mobil sudah siap, lapor Pak Budi dari luar pintu. 10 menit lagi saya turun. Aku mengambil peralatan rias. Wanita di cermin terasa asing. Adinda yang dulu selalu tampil tanpa riasan, memakai daster longgar, dan mengikat rambut seadanya. Tapi identitas baru yang ayah ciptakan untukku atas nama Saraswati menuntut riasan tanpa celah, tatanan rambut yang rapi, dan kepribadian yang mampu mengintimidasi setiap mitra bisnis. Foundation menutupi bekas luka di wajahku dengan sempurna. Eyeliner tebal membuat mataku terlihat tajam dan sulit ditebak. Lipstik merah menyala adalah sinyal deklarasi perang. Aku menyanggul rambutku, memperlihatkan anting berlian bernilai miliaran rupiah, salah satu baju zirah yang ayah kirimkan semalam. Aku mengenakan setelan itu dan berdiri di depan cermin. Pakaian ini secara ajaib mengubah posturku, bahu tegak, pinggang ramping, memancarkan aura yang tak bisa diabaikan. Terakhir, aku mengenakan kacamata berbingkai emas tanpa lensa. Transformasi dari ibu rumah tangga menjadi wanita bisnis kelas atas telah selesai. Apa ayah akan puas? Gumamku, sambil mengambil tas kerja. Di dalamnya ada riwayat kerja Saraswati yang sempurna. Gelar master dari Harvard Business School, sesuai dengan riwayat pendidikanku yang asli. Pengalaman kerja di sebuah perusahaan investasi di Singapura adalah latar belakang buatan ayah. Kini, ia dibajak dengan bayaran tinggi untuk posisi Direktur Strategi Investasi di Nusantara Capital, kompetitor terbesar Cipta Karsa Mandiri. Posisi ini akan membuatku bisa menyaksikan kerajaan bisnis Baskara hancur dari jarak terdekat. Saat aku turun, ayah dan Wisnu sedang sarapan. Ayah tertegun melihatku, cangkir kopinya berhenti di udara. Seperti ibumu waktu muda, hanya itu yang bisa ia katakan, tapi aku melihatnya diam-diam menyeka air mata. Wisnu bersiul. Kakak berdandan seperti ini, Baskara bisa mati kena serangan jantung. Itulah yang aku inginkan. Aku menyesap kopi yang disodorkan. Nusantara Capital sudah siap? Tentu saja. Wisnu memberikan tabletnya. Jam 10 pagi ini ada rapat strategi. Akan ada orang dari Cipta Karsa Mandiri yang datang juga. Kebetulan sekali. Ia tersenyum licik. Orang yang mereka kirim adalah Larissa. Aku meremas cangkirku. Larissa, wanita simpanan Baskara, perusak pernikahanku, dan salah satu orang yang paling ingin kutemui saat ini. Jangan langsung buka semua kartumu. Ayah meletakkan korannya, matanya tajam. Ingat, balas dendam paling nikmat disajikan saat sudah dingin. Baik, ayah. Aku mengambil tasku. Hari ini hanya perkenalan. Pak Budi membukakan pintu mobil. Mercedes Maybach hitam itu perlahan meninggalkan kediaman Widjojo. 7 tahun lalu, aku pergi dengan bus kota. Sekarang aku kembali seperti ini. Takdir memang lucu. Kantor pusat Nusantara Capital adalah gedung kaca 40 lantai di jantung SCBD. Begitu mobil berhenti, Pak Budi memberiku ponsel baru. Semua sudah diatur, Bu. Kontak-kontak penting sudah disimpan. Pesan Bapak? Jika ada apa-apa segera hubungi. Aku mengangguk, menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Lobi dipenuhi orang-orang yang berjalan cepat dengan aura angkuh khas kalangan eksekutif. Resepsionis tersenyum profesional. Selamat pagi, Ibu. Ada janji temu? Saraswati. Hari pertama saya bekerja. Aku menyerahkan surat pengangkatan.
Wajahnya langsung berubah hormat. Ibu Saraswati, mohon maaf. Saya akan mengantar ibu ke ruang kerja. Saat berjalan mengikutinya, aku bisa merasakan tatapan penasaran dari sekitar. Karyawan Nusantara Capital pasti bertanya-tanya tentang eksekutif baru jalur khusus ini, dan itulah yang kuinginkan. Misteri adalah pelindung terbaik. Ruang kerjaku di lantai 28, luas dan terang dengan pemandangan kota. Di atas meja sudah ada tumpukan dokumen, laptop, dan kartu identitas dengan nama baruku. Jam 10, ada rapat di lantai 35, Bu. Pak Tirtayasa ingin bertemu, kata resepsionis itu sebelum pergi. Setelah ia pergi, aku mengunci pintu dan segera memeriksa data di komputer. Nusantara Capital sedang menyiapkan proyek properti raksasa dan membutuhkan beberapa mitra, salah satunya Cipta Karsa Mandiri. Proyek ini sangat penting bagi Baskara. Jika berhasil mendapatkannya, masalah likuiditasnya bisa sedikit teratasi. Pukul 09.50, aku menuju ruang rapat. Di dalam lift, pantulan diriku terlihat dingin dan tenang. Tak ada yang akan menyangka wanita dengan riasan rapi ini baru beberapa hari lalu terbaring di rumah sakit bersimbah darah. Di ruang rapat, sudah ada sekitar 10 orang. Pria parubaya di ujung meja langsung berdiri, Anda pasti Bu Saraswati, saya Tirtayasa. Sudah lama mendengar reputasi Anda. Sama-sama, Pak Presiden Direktur. Aku menjabat tangannya, sengaja merendahkan suaraku 1 oktav, berbeda dari suara lembut Adinda. Pak Tirtayasa memperkenalkanku pada yang lain. Ini Bu Saraswati, eksekutif yang kita rekrut dari Singapura. Beliau akan memimpin proyek ini. Aku tersenyum menyambut sapaan semua orang, tapi mataku tertuju pada seorang wanita yang baru saja masuk. Usianya sekitar awal 30 senan, mengenakan gaun ketat, riasan tebal, dan berjalan dengan sepatu hak tinggi yang berisik, angkuh seperti burung merak. Saya Larissa, Direktur Keuangan dari Cipta Karsa Mandiri. Suaranya manis memuakkan. Aku merasakan kukuku menancap di telapak tangan, tapi wajahku tetap mempertahankan senyum sempurna. Wanita ini adalah selingkuhan Baskara. Orang ketiga dalam pernikahanku, kalung berlian di lehernya, aku sangat mengenalnya. Hadiah ulang tahun pernikahan kami yang kata Baskara hilang tahun lalu. Saat rapat dimulai, aku memaksa diriku untuk fokus. Larissa duduk di seberang, sesekali menyibakkan rambutnya, memamerkan gelang Cartier di pergelangan tangannya. Satu lagi barang milikku yang hilang. Penjelasannya tentang kondisi keuangan Cipta Karsa Mandiri penuh dengan celah, tapi ia menutupinya dengan senyum dan sikap ambigu. Aku melihatnya mendekati eksekutif pria lain dengan luwes dan sadar mengapa Baskara begitu tergila-gila padanya. Mereka tipe orang yang sama, palsu dan serakah. Bagaimana menurut Anda, Bu Saraswati? Pak Tirtayasa memanggil namaku. Semua mata tertuju padaku. Aku perlahan meletakkan pulpen. Saya rasa model keuangan Cipta Karsa Mandiri terlalu optimistis. Proyeksi mereka, periode pengembalian modal hanya 2 tahun. Tapi dari data industri, proyek serupa rata-rata membutuhkan 3,5 tahun. Senyum Larissa membeku. Model kami menggunakan variabel khusus, Bu. Variabel seperti apa? Aku menatap matanya lurus. Pendapatan fiktif, atau biaya yang dianggarkan terlalu rendah. Ruangan menjadi sunyi senyap. Wajah Larissa memerah. Anda meragukan profesionalisme kami? Saya hanya bertanya secara logis. Seperti di sini, aku membuka dokumen, perhitungan kenaikan nilai tanah jauh di bawah rata-rata. Dan di sini, biaya pemasaran hanya setengah dari rata-rata industri. Kesalahan tingkat dasar seperti ini seharusnya tidak muncul dalam laporan perusahaan sekelas Cipta Karsa Mandiri. Larissa tiba-tiba berdiri. Permisi, saya harus menerima telepon. Ia bergegas keluar. Pak Tirtayasa dan eksekutif lain saling bertukar pandang. Aku tahu dugaanku benar. Nusantara Capital sudah curiga sebelumnya, dan aku hanya memberikan mereka kesempatan untuk bertanya secara terbuka. 10 menit kemudian, Larissa kembali dengan wajah tegang. Mohon maaf, ada urusan mendadak di kantor. Mengenai pertanyaan Bu Saraswati, nanti akan kami kirim data tambahan. Ia buru-buru membereskan dokumen dan pergi, bahkan lupa bertukar kartu nama. Aku melihat layar ponselnya menampilkan panggilan tak terjawab dari Baskara. Sepertinya ia mulai sadar situasinya tidak baik. Setelah rapat, Pak Tirtayasa mengajakku bicara 4 mata. Bu Saraswati sepertinya sangat mengenal Cipta Karsa Mandiri. Saya bertanggung jawab atas dana perusahaan, Pak. Jadi persiapan harus matang,
Bagus. Ia mengangguk puas. Jujur saja, kami juga khawatir dengan kerja sama ini. Penjelasan Anda hari ini sangat berharga. Saat keluar dari ruang rapat, ponselku bergetar. Pesan dari Wisnu, baru dapat kabar. 3 klien besar Baskara baru saja membatalkan kontrak serentak hari ini. Sekarang dia sedang mengamuk, membanting barang-barang di kantor. Aku tersenyum tipis. Ini baru permulaan, sayang. Saat pulang kerja, aku bertemu seseorang yang tak terduga di depan gedung. Seorang wanita bertrench coat krem berdiri di dekat air mancur. Begitu melihatku, matanya berbinar. Adinda, benar ini kau? Ia mendekat, lalu berhenti. Bukan. Sekarang harus panggil Saraswati, kan? Aku terpaku, mengamati wajahnya. Rambut bob pendek yang rapi, mata yang bersinar, dan tahi lalat khas di sudut bibirnya. 7 tahun berlalu, tapi ia nyaris tidak berubah. Yudit? Tanyaku hati-hati. Ya Tuhan, kukira kau sudah lupa nama belakangku sekalian. Ia langsung memelukku dan berbisik. Adikmu sudah memberitahuku kau akan kesini hari ini. Kita perlu bicara. Ia membawaku ke sebuah kafe. Saat kami duduk, aku masih waspada. Bagaimana kau bisa mengenaliku? Jangan bercanda, Dinda. Yudit menatapku tajam. Kita teman sekamar 4 tahun penuh di universitas. Kau pikir hanya dengan ganti gaya rambut dan pakai kacamata aku tidak akan mengenalimu? Wajahnya menjadi serius. Aku sudah dengar ceritanya dari Wisnu, soal apa yang dilakukan Baskara padamu. Binatang itu, pelayan datang, kami berhenti sejenak, Yudit mengaduk latenya. Dengar, aku sekarang jurnalis investigasi di Bisnis Indonesia, spesialis korupsi korporat. Cipta Karsa Mandiri sudah lama menjadi targetku. Jantungku berdebar. Apa yang kau tahu? Mau mulai dari mana? Ia merendahkan suaranya. Penggelapan pajak, manipulasi laporan keuangan, penyuapan, tapi yang paling kusuka, baru-baru ini Baskara menghubungi perusahaan asing untuk menjual paten teknologi yang ekspornya dibatasi oleh pemerintah. Aku mengerutkan kening. Meskipun Baskara brengsek, dia selalu memposisikan diri sebagai pengusaha nasionalis, rasanya tidak mungkin. Ada informasi internal, lanjut Yudit. Kondisi keuangan Cipta Karsa Mandiri sudah di ujung tanduk, Baskara sudah putus asa. Masalahnya, teknologi itu menyangkut keamanan nasional. Jika transaksi itu berhasil, ini bukan lagi sekadar kasus ekonomi biasa. Alarm berbunyi di kepalaku. Ayah bilang akan menghancurkan Baskara, tapi jika ia terlibat masalah keamanan nasional, situasinya akan menjadi jauh lebih rumit. Aku butuh bukti, aku menatap Yudit. Bantu aku. Tentu, ia tersenyum. Tapi kau harus memberiku hak berita eksklusif. Setuju. Kami bertukar nomor dan berjanji bertemu lagi akhir pekan. Saat aku hendak pergi, Yudit menahan tanganku. Adinda, alias Saraswati, aku benar-benar senang kau kembali seperti ini. 7 tahun lalu saat kau menghilang, aku hampir melapor ke polisi, tahu tidak? Aku terharu. Maafkan aku, tidak perlu. Sekarang, ayo kita bekerja sama untuk menjebloskan bajingan itu ke penjara. Saat tiba di kediaman Widjojo, sudah pukul 8 malam. Ayah dan Wisnu menungguku di ruang kerja. Bagaimana hari pertamamu? Tanya ayah. Aku bertemu Larissa. Aslinya lebih menyebalkan dari di foto, jawabku. Wisnu berpura-pura mau muntah. Wanita itu seperti membawa papan. Saya pelakor kemana-mana. Dan proyeknya? Tanya ayah. Aku mempertanyakan data keuangan mereka di depan semua orang. Larissa tidak bisa berkutik. Kudengar hari ini Baskara kehilangan 3 klien besar lagi. Ayah akhirnya tersenyum. 5. Besok siang akan menjadi 7. Kak, kami menemukan info baru soal Larissa, sela Wisnu. Dia bukan sekadar simpanan biasa. 2 perusahaan tempatnya bekerja sebelumnya juga punya kasus penggelapan dana, tapi dia selalu lolos karena kurang bukti. Apa dia benar-benar tulus pada Baskara? Tanyaku sinis, sepertinya lebih mengincar uangnya. Wisnu menunjukkan tabletnya. Tahun lalu, dia kalah judi 60 miliar di kasino Makau. Baskara yang melunasi semuanya. Aku menggeleng. Baskara benci judi, tapi rela melanggar prinsipnya demi wanita itu. Masih ada lagi, Wisnu membuka rekam medis. Tahun lalu Larissa melahirkan, tapi di akta kelahiran, kolom ayah kosong.
Aku langsung mengangkat wajah. Kau yakin itu anak Baskara? 100%, Wisnu tersenyum menang. Aku berhasil meretas sistem tes DNA mereka. Ayah memberiku selembar laporan. Ini adalah hasil tes yang asli. Baskara mengirim uang tunjangan 1 miliar per bulan melalui beberapa rekening. Aku membaca laporan itu dengan hampa. Kesimpulannya jelas. Tuan Baskara dan anak laki-laki bernama Fakhri memiliki hubungan ayah anak 99,9%. Tanggal di laporan itu adalah 10 September tahun lalu. Hari ulang tahunku. Hari itu, Baskara bilang ia harus dinas ke Bali. Kak, kau tidak apa-apa? Tanya Wisnu cemas. Aku menutup map itu. Suaraku anehnya tenang. Tidak apa-apa. Justru bagus. Jadi aku lebih yakin. Ayah mengangguk puas. Ingat, kemarahan membuat keputusan jadi salah. Kita harus menggunakan kepala dingin untuk menghancurkannya. Saat itu, Pak Budi masuk dengan tergesa-gesa. Pak Presiden Direktur, Tuan Baskara datang meminta bertemu Nona. Sekarang ada di depan gerbang. Kami bertiga saling pandang. Biarkan dia masuk, kata ayah dingin. Sudah waktunya. Di ruang tamu, aku berdiri sendirian di dekat jendela, mendengarkan langkah kaki yang familiar mendekat. Pintu terbuka. Adinda? Benar ini kau? Aku perlahan berbalik. Baru beberapa hari tidak bertemu. Ia terlihat sangat kuyu, matanya merah, jasnya kusut. Aura percaya dirinya lenyap. Ada perlu apa, Tuan Baskara? Aku sengaja menggunakan panggilan formal. Jangan begini. Ia melangkah maju, lalu tiba-tiba berlutut. Adinda, aku salah. Hari itu aku terlalu mabuk, aku benar-benar tidak sadar. Tolong maafkan aku. Melihatnya berlutut memohon membuatku merasa geli. Inikah pria yang pernah kucintai? Pemandangan yang menyedihkan. Berdirilah. Hentikan sandiwaramu, kataku dingin. Kau datang untuk memintaku menyuruh ayah berhenti menyerang Cipta Karsa Mandiri, kan? Wajahnya berubah, lalu ia perlahan bangkit. Adinda, kita masih punya ikatan. 7 tahun. Ikatan? Aku mendengus. Anakmu dengan Larissa sudah mau berumur 1 tahun, dan kau masih bicara soal ikatan denganku? Ia seperti disambar petir. Bibirnya bergetar. Kau. Bagaimana kau bisa tahu? Fakhri lahir tanggal 5 September tahun lalu, berat 3,2 kilogram, kataku dengan jelas. Perlu kusebutkan nomor laporan hasil tes DNA-nya juga? Warna pucat menyebar di wajahnya. Ia mundur 2 langkah. Adinda, itu hanya kesalahan sesaat. Yang benar-benar aku cintai adalah kau. Mencintaiku? Aku menyingkap kerah bajuku, memperlihatkan bekas luka di baliknya. Beginikah caramu mencintaiku? Ia terdiam, menghindari tatapanku. Aku mendekatinya. Tubuhnya berbau parfumku yang bercampur dengan parfum Larissa hingga terasa memuakan. Baskara, hari ini aku bertemu Larissa. Bisikku. Dia memakai kalungku, jam tanganku, tidur dengan suamiku, dan punya anak darimu. Menurutmu, bagaimana aku harus membalasnya? Wajahnya langsung menjadi bengis. Kalau kau berani menyentuhnya, kau akan mencambukku 20 kali lagi? Aku tertawa keras. Konyol. Aku tidak tertarik pada wanita itu. Yang ingin kuhancurkan adalah kau, Baskara, bisnismu, reputasimu, segalanya. Kau tidak akan bisa. Teriaknya. Cipta Karsa Mandiri adalah perusahaan yang kubangun dengan tanganku sendiri. Dengan uang dan koneksi ayahku, ralatku dengan dingin. Oh, soal proyek Nusantara Capital, kau sudah dicoret. Besok, saham Cipta Karsa Mandiri akan anjlok setidaknya 20% lagi. Ia menatapku seperti orang asing. Kau bukan Adinda. Adinda tidak sekejam ini. Adinda sudah kau bunuh. Aku merapikan kerah bajuku. Yang berdiri di hadapanmu sekarang adalah Saraswati, pewaris Wijojo Group. Ia berlari dan mencengkeram pergelangan tanganku. Wanita jalang, kau pikir dengan dukungan Wijojo Group kau bisa berbuat seenaknya? Sebelum ia selesai bicara, Pak Budi dan 2 pengawal berlari masuk dan menekan Baskara ke lantai. Ia terus mengumpat dan meronta-ronta. Citra pengusaha santunnya lenyap. Antar tamu kita keluar, kataku, merapikan lengan bajuku. Besok, pengacara akan mengirim surat cerai. Tanda tangani. Kalau tidak, kenapa? Ia bertanya sambil terengah-engah. Aku membungkuk dan berbisik di telinganya. Kalau tidak,
Aku akan memberitahu seluruh dunia bahwa teknologi terbaru yang sedang dikembangkan Cipta Karsa Mandiri akan dijual ke perusahaan asing. Badan Intelijen Negara pasti akan sangat tertarik dengan cerita ini. Pupil matanya menyempit seketika. Wajahnya berubah kelabu. Aku menegakkan tubuh dan mengangguk pada Pak Budi. Bawa dia keluar. Dan bilang pada Satpam, mulai sekarang orang ini dilarang menginjakan kaki di properti Wijojo Group lagi. Aku menatap punggung Baskara yang diseret keluar dan merasa anehnya tenang. Pernikahan 7 tahun, cinta 9 tahun, berakhir seperti ini. Anehnya, aku tidak merasa sedih. Justru merasa seperti beban berat telah terangkat. Ponselku bergetar. Pesan dari Yudit. Dapat info baru yang menarik. Besok kita bertemu. Soal Larissa, latar belakangnya tidak biasa. Aku menggenggam ponselku erat dan menatap langit malam di luar jendela. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, semua kartu ada di tanganku. Pukul 05.30 pagi. Aku berdiri di ruang ganti, meraba deretan setelan mahal yang tergantung. Hari ini adalah hari negosiasi resmi antara Cipta Karsa Mandiri dan Nusantara Capital, dan hari di mana aku akan berhadapan dengan Baskara secara resmi untuk pertama kalinya sebagai Saraswati. Akhirnya aku memilih setelan abu-abu arang. Dengan kemeja sutra berwarna merah anggur di dalamnya, memberikan kesan profesional namun tegas. Saat merias wajah, aku menggunakan concealer lebih banyak dari biasanya untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata. Semalam aku tidak bisa tidur. Informasi dari Yudit membuatku terjaga. Hubungan Baskara dengan perusahaan asing itu lebih dalam dari yang diperkirakan dan sudah memasuki tahap negosiasi serius. Ponsel bergetar. Pesan dari Wisnu, Kak. Baru saja menyadap email Baskara. Dia mulai curiga dengan identitas Saraswati dan menyuruh orang untuk menyelidikinya. Tenang, sudah kurus. Aku mendengus dan melempar ponsel ke dalam tas. Ingin menyelidikiku? Silakan. Identitas yang diciptakan ayah ini sempurna tanpa celah. Ruang rapat Nusantara Capital sudah siap. Di meja panjang, papan nama Nusantara Capital dan Cipta Karsa Mandiri diletakkan di sisi yang berlawanan. Aku sengaja memilih kursi yang membelakangi jendela. Dengan begitu, Baskara akan berhadapan langsung dengan silaunya matahari pagi. Tepat pukul 9, pintu terbuka. Baskara masuk bersama 3 eksekutifnya. Larissa berjalan di belakang. Hari ini ia mengenakan setelan biru tua, tapi lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan ia juga tidak bisa tidur. Saat mata kami bertemu, alisnya sedikit mengernyit, nyaris tak kentara. Tuan Baskara, sudah lama mendengar reputasi Anda. Aku berdiri dan mengulurkan tangan terlebih dahulu, suaraku tetap profesional dan dingin. Ia tampak ragu sejenak sebelum menjabat tanganku. Ibu Saraswati, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Sepertinya belum, aku tersenyum. Tapi saya telah mempelajari semua informasi publik tentang Cipta Karsa Mandiri, termasuk beberapa seminar yang pernah Anda berikan. Terutama seminar tentang krisis modal UKM, sangat mengesankan. Ini adalah jebakan yang dirancang dengan cermat. Materi seminar itu sebenarnya aku yang menulisnya, dan saat itu Baskara bahkan tidak membacanya sampai aku harus memberinya contekan dari belakang panggung. Wajahnya sedikit rileks. Tidak menyangka Ibu Saraswati begitu memperhatikan perusahaan kecil seperti kami. Jika Cipta Karsa Mandiri adalah perusahaan kecil, maka di industri ini hanya ada segelintir perusahaan besar. Aku mempersilakan semua orang duduk. Terutama setelah berhasil mendapatkan lahan proyek kota baru di sisi timur, nilai pasar Cipta Karsa Mandiri seharusnya naik setidaknya 30%. Larissa menatapku dengan waspada. Proyek lahan kota baru di sisi timur adalah proyek yang sedang dinegosiasikan Baskara secara rahasia dan belum diumumkan ke publik. Informasi ini didapatkan Yudit dari orang dalam di Badan Pertanahan Nasional. Senyum Baskara membeku di wajahnya. Informasi Ibu Saraswati benar-benar cepat. Di bisnis seperti kita, informasi adalah uang. Aku membuka dokumen di hadapanku. Mari kita langsung ke intinya. Hari ini kita akan membahas proyek pengembangan bersama di kawasan pusat bisnis. Nusantara Capital berharap bisa menjadi mitra strategis Cipta Karsa Mandiri di sektor properti komersial. Rapat berjalan selama 2 jam. Aku mengendalikan arah diskusi dan menembakkan pertanyaan-pertanyaan tajam ke titik terlemah Cipta Karsa Mandiri. Baskara beberapa kali terpojok oleh pertanyaanku dan harus meminta bantuan Direktur Keuangannya, tapi Direktur Keuangan Malang itu tidak tahu bahwa data yang ia kutip telah kumodifikasi. Dari laporan arus kas yang perusahaan Anda kirimkan,
Aku menunjuk grafik di layar, selama 6 bulan terakhir, arus kas dari operasional naik 15%, tapi di periode yang sama, utang dagang justru meningkat hingga 40%. Inkonsistensi seperti ini biasanya mengindikasikan adanya masalah dalam pengakuan pendapatan. Keringat mulai muncul di dahi direktur keuangan itu. Itu karena karakteristik industri kami, Bu. Oh ya? Aku membuka data lain. Saya sudah membandingkan laporan keuangan 3 tahun terakhir perusahaan Anda dan menemukan bahwa pada kuartal keempat tahun 2022, pendapatan meningkat secara tidak wajar hingga 60%, lalu kembali normal di kuartal berikutnya. Yang lebih kebetulan lagi, aku mengklik ke halaman berikutnya, perusahaan Anda selalu memiliki lonjakan pendapatan tidak wajar setiap bulan Maret dan September, yang merupakan akhir kuartal. Ruangan menjadi sunyi senyap. Praktik seperti ini di industri disebut channel stuffing, cara yang biasa digunakan perusahaan untuk mempercantik laporan keuangan. Tapi tidak ada yang berani mengatakannya secara langsung. Wajah Baskara menegang. Ibu Saraswati, itu adalah spekulasi yang tendensius. Ini hanya pertanyaan profesional yang masuk akal. Aku menutup map dokumenku. Pada akhirnya, Nusantara Capital harus bertanggung jawab kepada pemegang saham. Jika Cipta Karsa Mandiri tidak bisa memberikan penjelasan yang logis, sepertinya sulit bagi kita untuk melanjutkan kerja sama ini. Rapat berakhir dengan canggung. Sebelum pergi, Baskara menatapku dengan kebencian. Sementara Larissa berulang kali menoleh ke arahku, seolah mencoba mencari petunjuk di wajahku. Begitu mereka pergi, Pak Tirtayasa menepuk bahuku. Luar biasa, Bu Saraswati. Saya sudah lama curiga ada masalah dengan pembukuan mereka, tapi tidak pernah menemukan bukti. Ini baru permulaan, Pak. Aku tersenyum. Saya menyarankan Nusantara Capital untuk menangguhkan sementara semua kerjasama dengan mereka, sampai semua keraguan ini terjawab. Saat kembali ke ruang kerja, aku mengunci pintu dan langsung menelepon Wisnu. Baskara sudah terpojok. Dia pasti akan melakukan segala cara untuk mencari uang demi menutupi lubang ini. Awasi semua rekeningnya. Sudah kulakukan, suara Wisnu terdengar bersemangat. Kak, kau tidak akan menyangka siapa yang ditemui Larissa semalam? Siapa? Perwakilan dari perusahaan asing itu di Indonesia. Mereka bicara rahasia di Hotel Mandarin Oriental selama 2 jam penuh. Aku menggenggam ponselku erat. Ada fotonya? Tentu saja. Teman jurnalis Yudit yang mengambilnya. Di foto, Larissa terlihat menyerahkan sebuah USB. Yang lebih hebat lagi, Wisnu merendahkan suaranya. Setelah perwakilan itu keluar dari hotel, dia langsung menuju ke markas Badan Intelijen Negara. Ponselku nyaris jatuh. Apa? Belum selesai. Kolega lama ayah baru saja mengirim kabar. Baskara menjaminkan paten teknologi utamanya itu untuk mengajukan pinjaman darurat sebesar 3 triliun rupiah. Alarm berbunyi di kepalaku. Artinya Baskara sudah putus asa dan mencoba melakukan pertaruhan berbahaya. Pinjaman itu harus dihentikan, dengan cara apapun. Setelah menutup telepon, aku memeriksa harga saham Cipta Karsa Mandiri. Seperti yang diduga, setelah Nusantara Capital merilis berita penangguhan kerjasama, harganya sudah anjlok 7% dan terus turun. Saat aku hendak menutup laptop, sebuah email anonim masuk. Isinya hanya 1 baris. Ingin tahu hubungan sebenarnya Baskara dan Larissa? Malam ini pukul 20.30 di Cafe Viveka. Aku menatap pesan itu lama. Jebakan atau peluang? Setelah ragu sejenak, aku memutuskan untuk mengambil risiko. Pukul 19.50, aku duduk di sudut Cafe Viveka. Pak Budi dan 2 pengawal menunggu di mobil. Pukul 20.00 tepat, seorang wanita mengenakan topi dan masker masuk. Ia melihat sekeliling, lalu berjalan lurus ke mejaku. Ibu Saraswati? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia melepas maskernya, memperlihatkan wajah lelah. Aku mengenalinya sebagai Mita, wakil manajer keuangan Cipta Karsa Mandiri. Aku pernah bertemu dengannya di beberapa acara industri. Saya Mita, katanya, memastikan tidak ada orang di sekitar, lalu mengeluarkan amplop dari tasnya. Ini adalah bukti Baskara dan Larissa menggelapkan aset perusahaan, beserta catatan hubungan pribadi mereka. Aku menerima amplop itu tapi tidak langsung membukanya. Kenapa kau membantuku? Saya sudah bekerja di Cipta Karsa Mandiri selama 8 tahun. Saya melihat mereka menyelewengkan perusahaan selama ini. Ia tertawa getir. Yang lebih parah,
saya baru tahu Larissa mencoba memanipulasi pembukuan dan akan menimpakan kesalahannya pada saya. Minggu depan akan ada audit, saya pasti akan jadi kambing hitam. Aku mengamati ekspresinya. Kemarahan dan ketakutan di matanya bukan kebohongan. Bagaimana kau mendapatkan semua ini? Dari komputer Larissa, tatapan Mita menjadi lebih percaya diri. Wanita itu hanya menggunakan tanggal lahirnya sendiri sebagai kata sandi untuk semua akunnya, termasuk rekening bank Baskara. Aku membuka amplop itu dan membaca sekilas isinya. Ada beberapa catatan transfer, email-email ambigu, dan sebuah rekam medis. Saat melihat isinya, jariku menegang tanpa sadar. Itu adalah rekam medis keguguran Larissa tahun lalu. Mita merendahkan suaranya. Yang menarik, tanggal kegugurannya bertepatan saat Baskara mengajaknya liburan ke Maladewa. Dan jika dihitung usia janinnya, ia berhenti sejenak. Kemungkinan pembuahannya terjadi di minggu saat Baskara merayakan ulang tahun pernikahan dengan Anda di Bali. Aku merasa mual. Perjalanan ulang tahun pernikahan itu, Baskara memang terlihat linglung. Dan 2 hari terakhir, ia buru-buru pulang ke Jakarta dengan alasan urusan darurat. Ternyata ia menemui Larissa. Dan ini juga, Mita menunjuk dokumen lain, utang judi Larissa di Makau juga dibayar dengan uang perusahaan. Baskara tahu, tapi mencatatnya sebagai biaya proyek. Bukti-bukti ini sudah cukup untuk menyeret Baskara dan Larissa ke dalam masalah besar. Tapi yang paling mengguncangku adalah rekam medis itu. Jika Larissa keguguran tahun lalu Fakhri itu anak siapa? Seolah bisa membaca pikiranku, Mita mendekat dan berbisik, anak itu bukan putra Baskara. Larissa menukar sampel DNA yang diuji. Bagaimana kau tahu? Sepupu saya bekerja di laboratorium itu, Mita mendengus. Larissa memberinya uang 500 juta rupiah. Ini adalah informasi di luar dugaan. Aku menyimpan dokumen-dokumen itu. Apa yang kau inginkan sebagai imbalan? Pekerjaan baru dan jaminan keamanan. Ia meremas tangannya dengan gugup. Larissa bukan wanita biasa. Jika dia tahu soal ini, besok kirim riwayat kerjamu ke email ini. Aku memberikan kartu namaku, soal keamanan. Akan kuurus. Setelah Mita pergi, aku langsung menelepon Wisnu, memintanya memeriksa kebenaran informasi ini. Lalu aku melihat rekam medis itu lagi. Larissa tidak hanya menipu Baskara, tapi juga membuatnya membesarkan anak yang bukan darah dagingnya. Fakta ini memberiku kepuasan yang lebih besar daripada kerugian bisnis apapun. Saat tiba di kediaman Widjojo, sudah hampir tengah malam. Ayah masih bekerja di ruang kerjanya. Bagaimana? Berjalan lancar, aku memberikan informasi dari Mita. Jika semua ini benar, Baskara setidaknya akan dijerat pasal penggelapan dan manipulasi laporan keuangan. Ayah membaca dokumen itu sekilas, lalu mengangguk. Biar Wisnu yang periksa. Oh ya, ada kabar baru. Ibunya Baskara masuk rumah sakit. Aku terdiam sejenak. Kapan? Sore tadi. Serangan jantung? Sekarang di ICU RS Medistra, aku mengerutkan kening. Ibu mertuaku memang punya riwayat penyakit jantung, tapi selama ini kondisinya terkontrol. Meskipun beliau menentang pernikahan kami, beliau pernah merawatku saat aku sakit. Aku harus menjenguknya, kataku. Ayah menatapku tajam. Sebagai apa? Sebagai kenalan. Dan mungkin aku bisa mendapatkan informasi. Aku menghindari tatapannya. Ayah berpikir sejenak, pergi bersama Pak Budi. Keesokan paginya, aku mengenakan kaos dan jeans, memakai masker dan kacamata, kembali menjadi Adinda, dan pergi ke RS Medistra. Ibu mertuaku berada di ruang VIP. Di depan kamar hanya ada satu perawat. Perawat itu bertanya, Anda sepupunya Pak Baskara, ya? Iya. Saya baru pulang dari luar negeri. Dengar kabar tante sakit, aku langsung menciptakan alibi. Perawat itu mengangguk dan mempersilakanku masuk. Ibu mertuaku terbaring dengan mata terpejam. Ia terlihat lebih kurus. Wajahnya pucat. Aku perlahan mendekati ranjangnya. Merasakan kehadiranku, ia perlahan membuka mata. Ia menatapku kosong sejenak, sebelum pupil matanya menyempit. Dinda. Nak? Iya, tante. Ini Dinda. Aku melepas maskerku. Matanya langsung berkaca-kaca. Benar kau. Baskara bilang kalian sudah bercerai dan kau sudah pulang ke rumah. Benar, tante. Kami sudah berpisah, kataku dengan tenang. Apa dia tidak cerita apa yang telah dilakukannya? Beliau menggeleng dan mencoba bangkit.
Aku segera membantunya. Anak itu menyembunyikan banyak hal dari ibu, katanya dengan terengah-engah. Minggu lalu, tiba-tiba dia pulang dan mengobrak-abrik rumah mencari dokumen. Saat ibu tegur, dia malah membentak. Jantung ibu langsung kambuh. Beliau menunjuk dadanya. Dinda, ibu tahu Baskara banyak berbuat salah padamu. Tapi akhir-akhir ini dia seperti bukan dirinya lagi, setiap hari hanya bicara ada yang mau menghancurkan perusahaannya, selalu curiga. Itu karma, Tante, kataku, lalu sedikit menyesal karena terlalu kejam pada orang sakit. Tapi tak disangka, beliau mengangguk. Mungkin benar. Anak itu dimanja ayahnya sejak kecil, mengira dunia ini miliknya. Beliau merendahkan suaranya. Dinda, kalau kau masih punya sedikit rasa kasihan, tolong ibu. Ada apa, Tante? Beliau menunjuk laci paling bawah di meja samping tempat tidur. Tolong ambil amplop di dalam. Aku menurut. Di dalam amplop ada surat wasiat dan sebuah gantungan kunci. Ini wasiat yang ibu tulis 3 tahun lalu, sebagian besar untuk Baskara. Tapi sekarang ibu ingin mengubahnya, katanya dengan susah payah. Kunci itu adalah kunci rumah lama kami di Sentul. Rumah itu atas nama ibu, Baskara tidak tahu. Di ruang bawah tanahnya ada brankas, seharusnya ada sesuatu di sana yang bisa berguna untukmu. Aku bingung. Kenapa diberikan padaku? Karena kau satu-satunya orang yang bisa menghentikan anak itu berbuat lebih jauh lagi. Air mata menggenang di pelupuk mata ibu mertuaku. Hal yang paling ibu sesali adalah tidak bisa mendidik anak dengan baik. Sekarang, dia akan melakukan kesalahan besar. Aku hendak bertanya lebih lanjut, tapi pintu kamar terbuka. Larissa masuk dengan sepatu hak tingginya. Ia tertegun melihatku. Wajahnya pucat. Adinda? Suaranya melengking. Aku berdiri dengan tenang. Lama tidak bertemu, Bu Larissa. Tatapan Larissa beralih antara aku dan ibu mertuaku. Kalian bicara apa? Hanya urusan keluarga, aku tersenyum. Oh, dan selamat ya sudah menjadi ibu. Fakhri sudah mau 1 tahun. Kan? Wajahnya berubah bengis. Keluar. Ini bukan tempatmu. Yang seharusnya keluar itu kau. Aku tidak bergerak. Aku sedang bicara dengan ibu mertuaku. Tidak ada tempat untuk orang ketiga. Larissa mengangkat tangannya hendak menamparku, tapi aku berhasil menahannya. Jangan berbuat bodoh. Di sini tidak ada Baskara yang akan membelamu. Ibu mertuaku terbatuk keras. Monitor di samping tempat tidur berbunyi nyaring. Perawat berlari masuk dan mengusir kami berdua keluar. Di koridor, Larissa menatapku penuh kebencian. Kau pikir dengan dukungan Wijojo Group kau bisa berbuat seenaknya? Kuperingatkan kau, jangan pernah mengganggu Baskara dan keluarganya lagi. Kenapa kau begitu panik? Aku mengangkat alis. Takut aku akan membongkar rahasiamu? Misalnya, siapa ayah kandung Fakhri? Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Kau bicara apa? Hotel Grand Hyatt, tanggal 25 Desember 2022, aku menyebutkan tanggal dan tempatnya. Perlu kulanjutkan? Larissa seperti melihat hantu, mundur 2 langkah, lalu berbalik dan lari. Suara sepatu hak tingginya meninggalkan jejak panik di koridor. Aku menatap punggungnya dan tersenyum. Informasi Mita benar, Larissa memalsukan hasil tes DNA. Dan tanggal di hotel itu didapatkan Yudith dari catatan kartu kredit Larissa. Pria yang bersamanya saat itu adalah seorang bandar kasino di Makau. Sebelum meninggalkan rumah sakit, aku diam-diam melihat rekam medis ibu mertuaku. Sebuah laporan hasil tes darah menarik perhatianku. Ada beberapa nilai yang sangat tinggi dan tidak wajar, tidak terlihat seperti gejala penyakit jantung biasa. Aku memotretnya untuk kutunjukkan pada dokter pribadi ayah. Begitu keluar dari rumah sakit, ponselku berdering. Wisnu. Suaranya panik. Kak. Gawat. Baskara baru saja menandatangani kontrak alih teknologi tadi. Pembelinya adalah anak perusahaan cangkang dari perusahaan asing itu. Kontraknya berlaku kapan? 3 hari lagi setelah dana ditransfer. Yang lebih parah, Wisnu merendahkan suaranya, Bin sudah mengawasinya. Dia bisa ditangkap kapan saja. Tapi jika transaksi selesai sebelum dia ditangkap, teknologi itu akan benar-benar jatuh ke tangan asing. Aku menggenggam ponselku erat. Transaksi harus dihentikan, tapi kita tidak bisa membiarkan teknologinya jatuh ke tangan Bin juga. Investor pertama teknologi itu adalah Wijo Group. Ayah bisa ikut terseret, hubungi jurnalis.
Siapkan artikel untuk membongkar semuanya. Dan selidiki latar belakang perusahaan asing itu sedetail mungkin. Aku menutup telepon dan menatap langit kelabu. Badai akan datang. Dan kali ini, aku akan berdiri di pusatnya, mengendalikan segalanya. Profesor Dr. Santoso, dokter pribadi ayah, mengerutkan keningnya semakin dalam saat melihat laporan hasil tes di ponselku. Ia memperbaiki posisi kacamatanya. Nona Adinda, dari mana Nona mendapatkan laporan ini? Milik seorang pasien? Dok? Jawabku. Gugup. Ada masalah? Masalah besar. Profesor Santoso menunjuk beberapa nilai. Nilai-nilai ini menunjukkan adanya zat digoksin dalam kadar rendah di darah pasien. Tapi yang aneh, kadarnya tidak konsisten. Ini bukan hasil dari konsumsi obat normal. Jantungku nyaris berhenti. Digoksin itu apa, Dok? Obat untuk penyakit jantung. Tapi dosisnya harus sangat terkontrol. Wajah Profesor Santoso menjadi serius. Jika diberikan dalam dosis berlebih, bisa menyebabkan aritmia, bahkan henti jantung. Aku merinding. Ibu mertua saya rutin minum obat. Bagaimana bisa dosisnya tidak konsisten? Kecuali, jika ada yang diam-diam menambahkan digoksin di luar dosis rutinnya, gumamku. Itu adalah percobaan pembunuhan yang jelas, kata Profesor Santoso tegas. Saya sarankan segera lapor polisi. Aku berterima kasih pada Profesor Santoso dan bergegas ke ruang kerja ayah. Ia dan Wisnu sedang berdiskusi. Ayah, ibunya Baskara diracun? Aku langsung melempar bom. Tatapan ayah menajam. Kau yakin? Aku menceritakan analisis Profesor Santoso. Wisnu segera membuka seluruh rekam medis ibu mertuaku. Lihat ini. Pak, kondisinya mulai memburuk setengah tahun lalu. Bertepatan dengan saat Larissa mulai sering datang ke rumah. Larissa? Aku terkejut. Tapi kenapa? Ibu mertuaku selalu menentang hubungan mereka. Justru itu intinya, kata ayah dingin. Orang tua yang sakit di tempat tidur lebih mudah dikendalikan daripada yang masih sehat. Aku merasa mual. Meskipun ibu mertuaku tidak terlalu baik padaku, fakta bahwa ia diracun perlahan-lahan membuatku marah. Kita harus menolongnya. Ayah menatapku seolah membaca pikiranku. Meskipun dia pernah memperlakukanmu seperti itu, ini bukan soal balas budi atau dendam. Yah, aku menatap matanya. Ini soal nyawa manusia. Wajah ayah menunjukkan kepuasan. Ia menoleh ke Wisnu. Cari ahli jantung terbaik. Bentuk tim medis atas nama kita. Dan selidiki dari mana Larissa mendapatkan obat itu. Setelah Wisnu pergi, ayah menuangkan teh hangat untukku. Dinda, ada perkembangan baru soal Cipta Karsa Mandiri. Baskara sudah menandatangani kontrak alih teknologi awal, sedang menunggu transfer dana. Sebenarnya teknologi apa itu, Yah? Algoritma inti untuk komunikasi kuantum, suara ayah merendah, itu teknologi militer. Dilarang keras untuk diekspor. Aku menarik napas dalam. Baskara sudah gila? Ini adalah kejahatan pengkhianatan terhadap negara. Dia sudah putus asa, ayah seolah membaca pikiranku. Bank menolak pinjaman, klien membatalkan kontrak, saham anjlok hampir 40%. Jadi dia mempertaruhkan nyawanya pada uang 300 miliar itu. Tapi jika ia melakukannya, ia tidak akan pernah bisa kembali, lanjutku. Jadi, kita harus melakukan dua hal sekaligus. Menghentikan kebocoran teknologi itu, dan mencari bukti bahwa Larissa mencoba meracuni ibunya. Aku tenggelam dalam pikiran. Balas dendam adalah satu hal, tapi melihat Baskara menempuh jalan tanpa harapan kembali adalah hal lain. Selama 7 tahun, aku masih belum bisa membencinya sepenuhnya. Masih ragu? Tanya ayah. Tidak, Yah, aku menggeleng. Hanya berpikir. Apa sebenarnya peran Larissa dalam semua ini? Hanya mengincar uang. Atau, Wisnu menemukan sesuatu yang menarik, ayah membuka laptopnya. Selama 3 bulan terakhir, Larissa sering menghubungi nomor ini. Di layar muncul nomor telepon internasional dari Jerman. Yang lebih aneh, pemilik nomor ini sebenarnya adalah perusahaan cangkang bernama Star Technologies, tapi induk perusahaannya adalah Bruker Group dari Jerman. Aku sontak berdiri. Bruker Group? Perusahaan asing yang mencoba membeli teknologi itu? Jadi Larissa bisa jadi mata-mata? Aku terkejut dengan dugaanku sendiri. Setidaknya agen ganda. Ayah menutup laptopnya. Ini menjelaskan kenapa ia mencoba mengendalikan ibunya Baskara.
Kemungkinan besar, orang tua itu tahu sesuatu. Aku teringat gantungan kunci itu. Ibu mertuaku memberiku kunci rumah lama di Sentul, ya? Katanya di ruang bawah tanah ada sesuatu yang berguna. Mata ayah berbinar. Kita harus segera memeriksanya. Tapi kau tidak boleh pergi, terlalu berbahaya. Aku harus pergi, aku bersikeras. Setelah perdebatan panjang, kami berkompromi. Aku akan pergi bersama Pak Budi dan 2 pengawal, dengan komunikasi yang terus terbuka. 2 jam kemudian, kami tiba di rumah lama Baskara di Sentul. Rumah 3 lantai yang rindang dan sunyi. Aku membuka pintu dengan kunci. Bau apek langsung menyeruak. Kita berpencar, kataku. Pak Budi dan 1 pengawal memeriksa lantai atas, sementara aku dan seorang pengawal bernama Kim memeriksa ruang bawah tanah. Pintu masuknya ada di belakang dapur. Aku menuruni tangga sempit dengan hati-hati. Ruang bawah tanahnya lebih rapi dari yang kuduga. Ada beberapa kotak dan sebuah brankas tua di tengah ruangan. Dengan kunci dari ibu mertuaku, brankas itu terbuka. Di dalamnya hanya ada sebuah kotak logam kecil. Di dalam kotak itu ada setumpuk kertas menguning. Paling atas adalah sebuah foto. Foto ayah dan ibu mertuaku saat muda bersama seorang pria asing. Di belakangnya tertulis Jerman, 1980. Di bawahnya ada beberapa surat dan dokumen berbahasa Inggris. Itu adalah catatan penelitian tentang sebuah teknologi, dan ditandatangani oleh Bruker, pendiri Bruker Group. Paling bawah adalah sebuah kontrak bertanggal tahun 1995. Isinya adalah ayah Baskara setuju untuk mentransfer hak paten sebuah teknologi kepada Bruker Group dengan harga sangat rendah. Di akhir kontrak, ada klausul tambahan. Pewaris ayah Baskara berhak membeli kembali paten tersebut dengan harga yang sama dalam waktu 30 tahun. Aku langsung mengerti segalanya. Teknologi yang akan dijual Baskara kemungkinan besar adalah teknologi yang sama. Dan kedatangan Larissa mungkin adalah rencana Bruker Group sejak awal untuk mencegah teknologi itu kembali ke tangan keluarga Baskara. Ponselku bergetar. Pesan dari Wisnu, Kak, gawat. Larissa baru saja membawa paksa ibu mertuamu keluar dari rumah sakit. Jantungku nyaris berhenti. Kemana? Tidak tahu. Tapi dari CCTV, mereka naik sedan hitam. Plat nomornya ditutupi. Aku bergegas menyimpan dokumen dan hendak keluar. Tiba-tiba, terdengar suara gedebuk dari lantai atas, diikuti suara sesuatu yang jatuh. Pak Budi? Teriakku. Tapi tidak ada jawaban. Pengawal bernama Kim langsung menarik pistolnya. Nona. Situasinya tidak baik. Sebelum ia selesai bicara, terdengar suara tembakan dengan peredam. Kim roboh ke lantai, darah menyembur dari dadanya. Sebelum aku sempat berteriak, sebuah tangan bersarung tangan membekap mulutku dari belakang. Diam, Nona, bisik seorang pria asing. Kami hanya butuh dokumen itu, berikan, dan kau bisa pergi hidup-hidup. Aku meronta, tapi tenaganya terlalu kuat. Aku melihat 2 pria bertopeng lain menggeledah saku Kim. Tidak ada di sini, pasti ada pada wanita itu. Pria yang membekapku mulai menggeledah tasku. Saat ia lengah, aku mengumpulkan seluruh tenaga dan menyundulkan kepalaku ke hidungnya. Ia berteriak kesakitan dan melepaskanku. Aku berlari ke tangga, tapi dihadang pria lain. Tangkap dia! Teriak pria yang hidungnya berdarah. Di saat genting, jendela kecil di ruang bawah tanah pecah. Sesosok tubuh berpakaian hitam melompat masuk. Begitu mendarat, ia langsung melumpuhkan pria yang menghalangiku, dan dalam sekejap, melumpuhkan 2 pria lainnya. Semua terjadi dalam kurang dari 10 detik. Aku berdiri kaku, menatap penyelamatku. Ia tinggi tegap, mengenakan seragam taktis hitam, wajahnya ditutup topeng, hanya matanya yang tajam yang terlihat. Ibu Saraswati, ikut saya, ia mengulurkan tangannya. Suaranya dalam dan tegas. Siapa kau? Aku mundur dengan waspada. Ia melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang tegas dan tampan. Kompol Satria, dari Badan Intelijen Negara. Presiden Direktur Wijojo sudah mengetahui identitas saya. Aku ragu sejenak tapi terdengar lagi langkah kaki dari lantai atas. Situasi darurat. Aku mengangguk dan mengikutinya keluar melalui jendela. Di luar, sebuah SUV hitam tanpa plat nomor sudah menunggu. Satria mendorongku masuk ke kursi penumpang sebelum ia sendiri masuk ke kursi kemudi dan tancap gas. Pak Budi dan yang lain hanya dibius. Setengah jam lagi mereka akan sadar. Tapi para penyerang tadi bukan orang biasa, mereka tentara bayaran profesional.
Bagaimana kau tahu aku di sini? Aku memeluk erat kotak logam berisi dokumen. Presiden direktur yang memberitahu, jawabnya singkat. Kami sudah mengawasi Baskara dan Larissa. Saat melihat Larissa tiba-tiba menyuruh orang mengawasi rumah ini, kami menduga Anda akan bergerak. Aku baru sadar ada tato kecil di pergelangan tangan kanannya. Bentuk segitiga yang aneh. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Dokumen itu, Satria melirik kotak di pelukanku. Boleh saya lihat? Aku ragu sejenak, lalu membukanya. Satria menyetir sambil membaca sekilas isinya. Saat melihat kontrak itu, alisnya mengernyit. Seperti yang kuduga, Bruker Group sudah mengincar teknologi ini sejak 30 tahun lalu. Sebenarnya teknologi apa ini sampai harus seperti ini? Satria terdiam sejenak. Sederhananya, algoritma enkripsi kuantum. Bisa mendekripsi hampir semua komunikasi yang ada saat ini. Jika jatuh ke tangan asing, sistem pertahanan kita akan lumpuh. Aku sadar betapa seriusnya situasi ini. Saat mobil memasuki kota, ponsel Satria berdering. Ia memasang earphone. Wajahnya semakin tegang. Paham. Terus awasi. Ia menutup telepon dan menatapku. Ibu mertua Anda dibawa Larissa ke villa peristirahatan Baskara. Anggota kami mendengar mereka bertengkar soal surat wasiat. Jantungku berdebar. Apa Larissa akan membunuhnya untuk membungkamnya? Sangat mungkin. Satria membanting setir. Tenang. Anggota kami sudah mengepung villa itu. Tidak cukup. Aku mengambil ponsel dan menelepon Wisnu. Wisnu. Sekarang hubungi Profesor Santoso di RS Medistra. Minta riwayat pemberian obat ibu mertuaku secara detail. Sekarang juga. Aku menutup telepon dan menceritakan situasinya pada ayah. Ayah memintaku memberikan ponsel pada Satria. Mereka bicara singkat. Satria mengangguk. Paham? Pak Presiden Direktur. Saya akan menjamin keselamatan Nona. Mobil berhenti tidak jauh dari villa. Satria mengambil 2 set peralatan dari bagasi, earphone komunikasi dan kamera mini. Anda tunggu di sini. Saya akan masuk. Tidak bisa. Kataku tegas. Ibu mertuaku mengenalku. Jika ada keadaan darurat, mungkin hanya aku yang bisa mendekatinya. Satria mencoba menolak, tapi melihat tatapan mataku, ia akhirnya setuju. Tetap di dekat saya. Jangan lakukan apapun tanpa perintah. Kami perlahan mendekati villa itu. Satria membawaku ke taman belakang dan menunjuk jendela lantai 2 yang lampunya menyala. Itu kamar tidur utama. Lihat bayangan orang? Aku menyipitkan mata. Ada 2 bayangan orang sedang bertengkar di balik tirai tipis. Tiba-tiba, satu bayangan mendorong yang lain dengan keras hingga terjatuh. Ibu! Aku hampir berteriak. Satria menahan bahuku. Tenang. Anggota saya sudah di posisi. Tiba-tiba pintu belakang terbuka. Seorang wanita berjas dokter keluar dengan tergesa-gesa. Satria menarikku bersembunyi. Itu dokter pribadi Larissa. Aku pernah bertemu dengannya. Setelah dokter itu pergi, Satria berbisik di earphone-nya, lalu menoleh padaku. Rencana berubah. Dokter itu bilang pada anggota di luar bahwa ibu mertua Anda mengalami serangan jantung. Larissa sedang membuat alibi. Aku langsung paham. Kita harus masuk sekarang. Satria berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah foto. Anda kenal dokter ini? Aku mengambilnya. Dokter Prameswari. Ya. Saya kenal. Bagus. Satria menelepon dan memberi beberapa perintah. 5 menit lagi akan ada yang memancing Larissa keluar. Begitu ia pergi, kita masuk. Kenapa tidak langsung ditangkap? Bukti belum cukup. Dan kita harus menggunakannya untuk memancing dalang utamanya, Bruker Group. 5 menit kemudian, Larissa bergegas keluar dan pergi dengan mobilnya. Satria memberi sinyal. 2 petugas berpakaian preman dengan cepat menonaktifkan alarm. Kami masuk dan langsung menuju kamar tidur utama. Pemandangan di dalam membuatku mual. Ibu mertuaku terikat di tempat tidur, mulutnya dilakban. Di pergelangan tangannya tertancap jarum infus yang terhubung dengan kantong infus berwarna kekuningan. Satria segera memeriksa kantong itu. Digoksin? Dosis mematikan? Aku segera membuka lakban di mulut ibu mertuaku. Ia perlahan membuka mata. Dinda, bagaimana kau? Tante? Jangan bicara dulu. Kami datang untuk menolong. Aku membuka ikatannya. Satria memanggil petugas di luar. Segera bawa ke rumah sakit dan kuras lambungnya.
Serahkan pada tim medis Wijojo Group. Setelah ibu mertuaku dibawa, Satria mulai menggeledah kamar. Ia menemukan botol kecil berisi bubuk putih di atas meja. Ini dia. Bubuk digoksin, bisa dicampur ke dalam infus atau makanan kapan saja. Aku membuka lemari dan menemukan brankas kecil. Satria membukanya dengan mudah. Di dalamnya ada surat wasiat dan beberapa laporan kesehatan. Wasiat itu menyatakan ibu mertuaku menyerahkan seluruh hartanya pada Baskara 3 hari lalu, tapi tanda tangannya terlihat aneh. Palsu, kata Satria. Dan laporan kesehatan ini juga palsu, untuk membuktikan bahwa beliau sudah lama sakit dan tidak waras. Aku terus mencari dan menemukan sebuah USB di dasar brankas. Satria menyambungkannya ke laptop. Di dalamnya ada file teknologi inti Cipta Karsa Mandiri dan email-email korespondensi Larissa dengan Bruker Group. Ketemu? Kata Satria. Email-email ini membuktikan Larissa diperintahkan Bruker Group untuk menghalangi Baskara mendapatkan kembali teknologi itu dan mendekatinya untuk mengambil alih teknologi itu secara legal. Lalu apa selanjutnya? Sesuai rencana awal, Satria menyimpan USB itu. Biarkan Larissa percaya rencananya berhasil. Kita akan umumkan secara resmi bahwa ibu mertua Anda meninggal karena serangan jantung, padahal kita melindunginya. Larissa kemudian akan melanjutkan rencananya, membantu Baskara menyelesaikan transfer teknologi, dan kita akan menangkap basah mereka. Tepat? Satria mengangguk. Tapi, Ibu Saraswati, misi selanjutnya sangat berbahaya. Baskara sudah putus asa, dan Larissa jauh lebih berbahaya dari yang Anda kira. Aku menarik napas dalam. Apa yang harus saya lakukan? Teruslah berperan sebagai Saraswati, kata Satria. Meja negosiasi antara Nusantara Capital dan Cipta Karsa Mandiri adalah kuncinya. Kita akan menggunakan Anda untuk mencari tahu waktu dan tempat transfer teknologi yang sebenarnya. Setelah itu, saatnya panen. Tatapan Satria menajam. Tapi ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah ungkapkan keterlibatan Bin. Saat kami meninggalkan villa, langit sudah gelap. Satria bersikeras mengantarku pulang. Di dalam mobil, kami tidak banyak bicara. Saat mobil berhenti di depan kediaman Wijojo, ia berkata, Ibu Saraswati, Anda sangat mengesankan hari ini. Aku tertawa getir. Demi balas dendam, aku bisa melakukan apa saja. Sepertinya bukan hanya untuk balas dendam, matanya yang dalam menatapku lurus. Anda mempertaruhkan nyawa untuk menolong ibu mertua Anda. Itu tindakan yang melampaui balas dendam? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kata-katanya benar. Tapi aku sendiri tidak yakin kenapa aku melakukannya. Besok saya akan menghubungi Anda, Satria memberikan sebuah ponsel khusus. Ini saluran terenkripsi. Gunakan ini. Saat aku mengambil ponsel itu, tangan kami tidak sengaja bersentuhan. Aku merasakan sengatan listrik ringan. Aku buru-buru menarik tanganku dan turun dari mobil. Begitu masuk rumah, Wisnu berlari menghampiriku. Kak, kau tidak apa-apa? Pak Budi bilang kau diserang. Aku baik-baik saja, aku merebahkan diri di sofa. Ibu mertuaku sudah di rumah sakit, kondisinya stabil, ayah keluar dari ruang kerja, di belakangnya ada seorang pria asing. Dinda. Ini Bapak Kepala Bin. Kepala Bin itu mengangguk. Nona Adinda, saya sudah menerima laporan dari Kompol Satria. Terima kasih atas kerja sama Anda. Tapi misi selanjutnya sangat sensitif. Saya tahu. Kataku. Saya akan mengikuti rencana. Setelah Kepala Bin pergi, ayah memberiku teh hangat. Kau benar-benar mau melanjutkannya? Masih ada waktu untuk mundur. Tidak. Yah. Aku menggenggam cangkirku. Aku harus melihat Baskara dan Larissa membayar perbuatan mereka dengan mataku sendiri. Ayah menatapku lama, lalu menghela napas. Baiklah. Tapi ingat, keselamatanmu nomor 1. Saat kembali ke kamar, aku merebahkan diri di tempat tidur. Percobaan pembunuhan, penyergapan di ruang bawah tanah, kemunculan Satria, dan bukti di dalam USB, ponsel bergetar. Pesan dari Yudit, besok naik cetak halaman 1. Cipta Karsa Mandiri diduga manipulasi laporan keuangan. Fotonya adalah saat kau berhadapan dengan Baskara di rapat. Kapanpun kau siap, beritahu aku. Aku membalas, kapan saja. Lalu meletakkan ponsel dan menatap bintang di luar jendela. Besok, Baskara akan menghadapi badai yang lebih dahsyat. Dan kali ini, aku tidak akan pernah luluh lagi.
Berita dari Yudit meledak seperti bom di dunia bisnis. Halaman 1, Bisnis Indonesia, memuat judul besar, Cipta Karsa Mandiri, diduga manipulasi laporan keuangan, eksekutif Nusantara Capital cecar di rapat. Meskipun wajahku diburamkan, orang-orang di industri pasti bisa menebak siapa Saraswati. Aku meletakkan koran dan menatap layar komputer. Baru 30 menit pasar dibuka, saham Cipta Karsa Mandiri langsung anjlok hingga menyentuh batas bawah, ARB. Kapitalisasi pasarnya lenyap hampir 2 triliun rupiah. Di media sosial, tagar Cipta Karsa goreng saham menjadi trending topik nomor 1. Kak, lihat ini. Wisnu berlari masuk. Di tabletnya, ada berita kilat. Klien utama putus kontrak. Pertanyakan transparansi keuangan Cipta Karsa Mandiri. Ini adalah klien besar ke-7 yang mundur dalam seminggu. Ulah ayah, kan? Tanyaku. Wisnu mengangguk bangga. Bukan cuma itu, bank baru saja meminta Baskara untuk melunasi sebagian pinjamannya lebih awal, kalau tidak, rekening perusahaan akan dibekukan. Aku bersiul. Tangan ayah memang mematikan. Ini adalah cara memotong arteri utama Baskara hingga mati kehabisan darah. Ponsel bergetar. Pesan terenkripsi dari Satria, jam 12 siang. Hotel Mandarin Oriental, kamar 2135, ada info baru? Aku membalas singkat, siap. Lalu menoleh ke Wisnu. Bagaimana dengan Larissa? Seru. Wisnu memutar rekaman CCTV. Semalam dia bertengkar hebat dengan Baskara. Alat penyadap kita berhasil merekam sebagian. Dalam rekaman, suara Larissa melengking. Baru bilang sekarang kalau transfer teknologinya butuh persetujuan militer? Berapa banyak yang sudah kukorbankan untuk ini? Suara Baskara tidak jelas, lalu terdengar suara barang pecah. Brooker Group tidak akan melepaskanmu, teriak Larissa sebelum pintu dibanting. Brooker Group. Kata-kata Satria benar. Larissa adalah orang mereka. Kompol Satria itu? Apa bisa dipercaya? Tanya Wisnu. Bin. Kalau kau? Apa kau akan percaya? Aku merapikan setelanku dan bangkit. Siang ini aku akan menemuinya. Oh. Bagaimana kondisi ibu mertuaku? Sudah dipindahkan ke panti pemulihan swasta. Dijaga 24 jam. Dokter bilang racunnya sudah keluar, tapi jantungnya mengalami kerusakan permanen. Dadaku terasa sesak. Meskipun ibu mertuaku tidak baik padaku, ia tidak pantas mengalami ini. Kamar 21135 di Hotel Mandarin Oriental adalah sebuah suite. Satria, yang mengenakan kemeja kasual, membuka pintu. Lengan kemejanya yang tergulung memperlihatkan tato segitiga itu. Kopi? Ia menyodorkan cangkir. Saat aku menerimanya, jari kami bersentuhan. Lagi-lagi aku merasakan sengatan listrik ringan. Aku buru-buru menarik tanganku. Ada info baru apa? Satria membuka laptopnya. 2 hal. Pertama, kami berhasil melacak komunikasi Larissa dengan Brooker Group. Pihak sana sangat tidak puas dan memerintahkannya menyelesaikan transaksi dengan cara apapun. Kedua, ia membuka sebuah dokumen, kontrak alih teknologi Baskara. Ia menjadwalkan serah terima fisik di sebuah gudang kargo di Bandara Soekarno-Hatta, pukul 3 sore hari ini. Orang Brooker Group sudah tiba di Jakarta. Jantungku berdebar kencang. Ini bukti kejahatannya. Belum cukup. Satria menggeleng. Kita harus menangkap mereka dengan barang bukti di tempat kejadian, dan harus menangkap eksekutif tingkat tinggi Brooker Group untuk membongkar jaringan mata-mata ini. Jadi rencananya, Presiden Direktur akan terus menekan Baskara untuk membuatnya semakin putus asa, tatapan Satria menajam. Sementara itu, kita akan menyebarkan rumor bahwa ibu mertua Anda sempat menyebutkan soal dokumen di ruang bawah tanah saat tidak sadar. Aku langsung mengerti. Untuk memancing Larissa. Tepat. Satria mengangguk puas. Dia pasti akan mencoba mencari dokumen itu untuk membuktikan bahwa Baskara memiliki hak sah atas teknologi tersebut. Dan kita akan menangkapnya di sana. Satria melangkah mendekat. Tubuhnya beraroma kayu cendana yang samar. Ibu Saraswati, ini berbahaya. Larissa bukan orang biasa. Dia terlatih. Aku tidak takut, aku menatap matanya. Asalkan bisa menghentikan kebocoran teknologi ini dan membuat Baskara serta Larissa membayar perbuatan mereka. Satria menatapku lama, lalu mengulurkan tangan untuk menepis debu tak terlihat di bahuku. Anda sangat mirip dengan Presiden Direktur. Bahkan sifat keras kepalanya, sentuhannya membuat jantungku berdetak tak karuan.
Aku buru-buru berpura-pura melihat dokumen untuk menyembunyikan wajahku yang memanas. Saya butuh rencana operasi yang lebih detail. Saat kembali ke Nusantara Capital, Pak Tirtayasa mencegatku. Bu Saraswati, Baskara datang meminta bertemu Anda. Di mana? Ruang rapat. Kelihatannya kondisinya tidak baik. Aku merapikan setelan dan berjalan dengan mantap ke ruang rapat. Baskara berdiri di dekat jendela. Punggungnya terlihat kurus, jasnya kusut. Ibu Saraswati, suaranya serak. Hari ini saya datang untuk berdamai. Berdamai bagaimana? Aku duduk di seberangnya. Ia duduk dengan lunglai. Karena interogasi Anda, perusahaan saya hancur. Saya akan mundur dari proyek Kota Baru Sisi Timur. Tolong, cabut semua tuduhan itu. Aku nyaris tertawa. Pria yang dulu begitu angkuh kini harus menunduk padaku. Anehnya, aku merasa sedikit sedih, bukan puas. Tuan Baskara, kredibilitas bisnis bukan main-main? Kataku formal. Nusantara Capital hanya mengajukan pertanyaan logis. Jika perusahaan Anda bersih, tidak perlu khawatir. Jangan berpura-pura. Ia menggebrak meja. Aku tahu Wijojo Group ada di belakang ini semua. Klien membatalkan kontrak, bank menagih utang. Semua ini ulah Pramono Wijojo. Aku menatapnya dingin. Ada bukti? Ia seperti balon yang kempis. Adinda. Adinda. Kan? Ini kau, kan? Identitas Saraswati itu palsu. Kan? Jantungku berdebar kencang, tapi wajahku tetap tenang. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Bohong. Ia tertawa getir. Aku sudah menyelidikinya. Riwayat pendidikan dan kerja Saraswati sama persis dengan Adinda. Foto kelulusan itu hanya editan, dan tidak ada orang di dunia ini yang punya tatapan mata sepertimu. Aku terdiam sejenak, lalu memutuskan untuk mengaku. Iya. Lalu kenapa? Ia langsung menggenggam tanganku. Adinda, aku salah. Aku ditipu oleh si Larissa itu. Wanita itu tidak mencintaiku. Dia mengincar teknologi sialan itu. Sekarang dia mengancam akan menyebarkan video kita kalau aku tidak menyelesaikan transaksi. Aku menyentakkan tanganku dengan jijik. Jadi kau datang memohon padaku, setelah semua yang kau lakukan? Aku akan menceraikannya, katanya dengan panik. Aku akan memecatnya. Kita mulai lagi dari awal, ya? Seperti dulu, aku mendengus. Dulu aku mencintai dan mempercayaimu. Hasilnya apa? Pengkhianatan dan kekerasan, kan? Aku menyingkap kerah bajuku, memperlihatkan bekas luka yang belum hilang. Luka ini akan terus ada selamanya. Wajah Baskara berubah pilu. Lalu aku harus bagaimana? Kau mau aku berlutut? Ia langsung berlutut di lantai. Adinda, kumohon. Beri aku jalan keluar. Perusahaan ini adalah hidupku. Kalau bangkrut, aku akan kehilangan segalanya. Aku menatap pria yang pernah begitu gagah itu berlutut di kakiku dengan perasaan campur aduk. Kelemahan dan ketulusan 7 tahun lalu membuat hatiku goyah. Tapi sekarang aku tahu ini semua hanyalah sandiwara. Baskara, kau tahu apa yang paling kusesali? Bisikku. Bukan karena pernah mencintaimu. Tapi karena aku tidak pergi di hari pertama kau menyakitiku. Ia menatapku dengan secercah harapan. Kita sudah selesai, aku berdiri. Tapi sebagai sisa ikatan 7 tahun kita, aku akan memberimu satu nasihat. Batalkan transaksi dengan broker group. Kalau tidak, kau akan jatuh ke neraka yang tidak akan pernah bisa kau naiki lagi. Wajahnya berubah bengis. Kau. Bagaimana kau tahu soal broker? Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Termasuk identitas asli Larissa, dan apa yang ia lakukan pada ibumu. Ibumu tidak mengalami serangan jantung. Ia diracun secara perlahan. Larissa melakukannya untuk memalsukan surat wasiat. Wajah Baskara pucat pasi. Tidak mungkin, percaya atau tidak, terserah padamu. Aku berjalan ke pintu. Oh, satu lagi. Bin sedang mengawasimu. Saat keluar dari ruang rapat, kakiku gemetar. Percakapan tadi menguras seluruh tenagaku. Aku kembali ke ruang kerja, mengunci pintu, dan merebahkan diri di kursi. Ponsel bergetar. Satria. Bagaimana percakapannya? Dia curiga, tapi belum yakin. Aku bilang Bin sedang menyelidiki untuk menghentikan transaksi, cara yang cerdas. Tapi jangan berharap banyak. Dia sudah sangat putus asa. Kata-kata Satria benar. Sorenya,
Wisnu mengirim pesan darurat. Baskara telah mengerahkan dana operasional terakhir perusahaan dan menjaminkan properti pribadinya. Sementara itu, Larissa menyewa 20 pengawal bersenjata dari sebuah perusahaan keamanan swasta. Mereka akan segera bergerak, kata ayah tegas di meja makan. Dinda, mulai sekarang kau tidak boleh pergi sendirian. Aku mengangguk. Ayah, apa Baskara tahu kalau transfer teknologi itu adalah kejahatan pengkhianatan negara? Ayah meletakkan sumpitnya. Tahu, tapi sekarang dia seperti orang tenggelam, sedotan pun akan ia raih. Tengah malam, aku tidak bisa tidur. Ponsel menyala. Pesan terenkripsi dari Satria. Situasi darurat. Larissa membawa orang ke rumah lama Baskara. Tim kami sudah di posisi, tapi butuh akting Anda. Akting apa? Berpura-pura secara kebetulan bertemu mereka. Larissa akan mengira Anda ke sana untuk mencari dokumen, dan dia akan mempercepat rencananya. Aku berpikir sejenak, lalu setuju. Satria mengirim rencana detail. 1 jam lagi, Pak Budi akan mengantarku ke dekat rumah lama, dan aku akan kebetulan bertemu dengan kelompok Larissa yang sedang menggeledah rumah. Aku baru saja akan bersiap-siap ketika terdengar suara krek dari jendela. Aku bangkit dengan waspada. Tirai sedikit bergerak. Sebelum aku sempat berbuat apa-apa, sesosok tubuh hitam melompat dari balkon dan membekap mulutku. SST. Ini saya. Itu suara Satria. Begitu ia melepaskanku, aku menatapnya tajam di bawah cahaya bulan. Rencana berubah, katanya serius. Larissa sudah mendapatkan dokumennya. Dan Baskara memajukan transaksi menjadi malam ini. Sekarang juga. Apa? 1 jam lagi di pabrik tua di pinggiran timur. Saya ingin Anda memainkan peran diculik. Jika kita menyebar berita Anda pergi mencari dokumen sendirian, Larissa akan masuk perangkap. Karena selama ini, ia menganggap Anda ancaman terbesar bagi rencananya. Jantungku berdebar kencang, tapi aku mengangguk. Apa yang harus saya lakukan? Sederhana, tatapan Satria menyiratkan rasa bersalah. Biarkan saya menculik Anda. 1 jam kemudian, aku duduk terikat di kursi, mulut dilakban, di sebuah gudang gelap. Tentu saja ini sandiwara. Tali bisa dilepas dengan mudah, dan lakban bisa ditarik sekali sentak. Satria dan timnya bersembunyi di sekitar. Suaranya terdengar dari earphone. Target mendekat. 3 menit lagi. Begitu Larissa muncul, berpura-puralah meronta lebih keras. Aku mengangguk, lalu mulai membangun emosi. Pintu gudang terbuka. Larissa masuk bersama beberapa pria berbadan tegap. Ia tertegun sejenak melihatku. Lalu tertawa sinis. Adinda, benar dugaanku? Kau pasti datang mencari dokumen itu. Aku berpura-pura kaget dan takut, meronta-ronta dan mengeluarkan suara teredam. Percuma meronta, ia membuka lakbanku dengan kasar. Di mana dokumennya? Dokumen apa? Aku berpura-pura bingung. Aku hanya datang mengambil barang-barang pribadiku. Plak! Larissa menamparku dengan keras. Jangan berakting. Dokumen teknologi itu, di mana kau sembunyikan? Aku merasakan rasa anyir darah di mulutku. Wanita ini tangannya berat juga. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku hanya ingin balas dendam pada Baskara. Ia tertawa sinis. Kasihan sekali. Istri sah yang dikhianati suami lalu mengamuk. Ia mencengkeram daguku. Tapi sayang sekali, kau tidak punya kesempatan lagi. Kau mau membunuhku? Tidak. Itu terlalu ringan, ia melepaskanku. Aku akan membiarkanmu melihat Baskara masuk penjara dengan matamu sendiri, lalu Wijojo Group akan hancur karena telah melindungimu. Kau gila, kau yang gila. Teriaknya histeris. Kenapa kau kembali? Kenapa menghancurkan rencanaku? Aku bertahan dengan si bodoh Baskara selama 3 tahun hanya untuk teknologi itu. Aku sengaja memancingnya. Berapa broker grup membayarmu sampai harus membunuh dan meracuni orang? Wajahnya menegang. Bagaimana kau tahu? Tiba-tiba, semua lampu di gudang menyala. Suara Satria terdengar dari pengeras suara. Semuanya jangan bergerak. Ini petugas. Larissa bereaksi cepat. Ia menarik leherku dan menodongkan pistol ke pelipisku. Mundur. Atau kutembak wanita ini. Satria dan belasan petugas muncul dari kegelapan, serempak menodongkan senjata ke arah Larissa. Letakkan senjatamu, Larissa, kata Satria dingin. Gudang ini sudah dikepung. Orang-orang broker grup sudah ditangkap di bandara. Kau tidak bisa lari.
Tangan Larissa gemetar, ujung pistol yang dingin menempel di kulitku. Kalian tidak tahu apa-apa, teriaknya. Teknologi itu milik Bruker Group sejak awal. 30 tahun lalu, keluarga Baskara yang mencurinya? Bohong? Satria melangkah maju. Hasil penyelidikan kami justru sebaliknya. Sekarang lepaskan Ibu Saraswati. Itu satu-satunya jalan keluarmu? Larissa tertawa. Tawa yang membuatku merinding. Kalian pikir ini akhirnya? Baskara sedang melakukan transaksi di tempat lain. Kalian tidak akan pernah menemukannya. Sebelum ia selesai bicara, aku mengumpulkan seluruh tenaga, menyikut perutnya dan menunduk menghindari todongan pistol. Satria langsung menerjang dan merebut senjatanya. Tempat lain? Satria menekan Larissa ke lantai. Di mana? Larissa hanya tertawa sinis. Aku mengambil ponselnya yang jatuh. Di layar ada pesan terakhir yang ia kirim pada Baskara. Mulai rencana B. Di tempat biasa. Tempat biasa itu di mana? Tanyaku panik. Larissa memejamkan mata, tidak mau menjawab. Satria memberi perintah. Bagi 2 tim. Tim 1 bawa wanita ini ke markas. Tim 2 ikut aku mencari Baskara. Ia menoleh padaku. Ibu Saraswati, Anda harus kembali. Terlalu berbahaya. Tidak. Kataku tegas. Aku tahu tempat itu. Gudang kecil tempat Ciptakarsa Mandiri pertama kali berdiri. Tempat di mana aku dan Baskara memulai semuanya dari nol. Dia orang yang sentimental. Pasti di sana. Satria ragu sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Tapi tetap di belakang. Kami melaju menembus malam. 10 menit kemudian, kami tiba di gudang kecil di pinggir kota. Satria menghentikan mobil. Ibu Saraswati, tunggu di sini. Ia memberiku radio komunikasi. Jika ada apa-apa, segera hubungi. Aku hendak protes, tapi suara panik terdengar dari radio. Komandan, gawat. Presiden Direktur Wijojo masuk ke dalam gudang sendirian. Baru saja mobilnya masuk. Aku dan Satria pucat pasi. Bagaimana ayah bisa ke sini? Tanpa pikir panjang, aku membuka pintu mobil dan berlari. Satria memanggilku dari belakang, tapi aku terus berlari menuju gudang. Ayah tidak boleh dalam bahaya. Pintu gudang sedikit terbuka. Aku menyelinap masuk dan bersembunyi di balik tumpukan peti kayu. Di bawah cahaya remang-remang, ayah berdiri di tengah. Di seberangnya, Baskara menodongkan pistol, didampingi 2 pria asing. Tidak kusangka Presiden Direktur datang sendiri, suara Baskara penuh sinis. Datang untuk menyelamatkan putri kesayanganmu? Suara ayah terdengar tenang. Baskara, sadarkah kau apa yang sedang kau lakukan? Pengkhianatan terhadap negara hukumannya mati. Hentikan omong kosongmu, teriak Baskara. Yang membuatku seperti ini adalah kalian, Adinda, wanita jalang itu, dan kau, Pramono Wijojo, kalian yang memojokkanku. Aku beri kau kesempatan terakhir, ayah tidak bergeming. Letakkan data teknologi itu dan menyerahlah. Mungkin nyawamu masih bisa diselamatkan. Baskara tertawa gila. Nyawa? Aku sudah tidak peduli. Ia mengangkat sebuah hard drive. Teknologi di sini bisa laku $500 juta. Cukup untukku memulai hidup baru di luar negeri. Sedangkan kau, ia mengangkat pistolnya, akan mati di sini. Saat ia hendak menarik pelatuk, aku berteriak dan berlari keluar. Ayah, Baskara tertegun, lalu menatapku. Adinda. Bagus. Berkumpul semua. Lepaskan ayah. Aku berdiri di depan ayah. Sentuh saja dia. Akan kubunuh kau? Kau pikir aku tidak berani? Moncong pistol Baskara kini mengarah padaku. Matanya penuh kegilaan. Semua ini karena kau? Kalau kau tidak menghubungi Wijojo Group, Dor. Suara tembakan menggema. Aku memejamkan mata, tapi tidak merasakan sakit. Saat aku membuka mata, Baskara sudah berlutut di lantai. Darah mengucur dari pergelangan tangannya. Tembakan Satria dari kegelapan tepat mengenai tangannya. Semuanya jangan bergerak. Satria dan timnya menyerbu masuk dan dengan cepat menguasai situasi. Ayah langsung memelukku. Dinda, kau tidak apa-apa? Kenapa berbuat nekat seperti ini? Ayah yang nekat. Aku terharu. Datang sendirian ke sini. Ayah menerima pesan kau diculik, suara ayah bergetar. Ayah tidak bisa kehilanganmu lagi. Satria mendekat. Presiden Direktur, Nona, silakan tinggalkan tempat ini, sisanya biar saya yang urus. Aku menatap Baskara.
Ia ditekan ke lantai, penuh darah dan air mata, menatap kosong seperti orang tanpa jiwa. Pria yang pernah kucintai sepenuh hati, kini menjadi seperti ini. Tunggu. Aku mendekatinya dan berjongkok. Baskara. Lihat aku. Ia mengangkat wajahnya dengan hampa. Larissa menipumu, bisikku. Anak itu bukan anakmu. Dia meracuni ibumu selama ini untuk merebut teknologi keluarga Baskara. Pupil matanya menyempit. Tidak mungkin. Hasil tes DNA dipalsukan, lanjutku. Dia adalah orang Bruker Group sejak awal. Wajah Baskara berubah dari kaget menjadi amarah yang luar biasa. Wanita jalang? Akan kubunuh dia. Cukup. Satria membantuku berdiri. Bawa tersangka. Saat kami keluar dari gudang, cahaya fajar pertama mulai menyinari. Ayah menggenggam tanganku erat. Ayah, bagaimana ayah tahu aku diculik? Ayah mengerutkan kening. Kau sendiri yang mengirim pesan, meminta ayah datang menolongmu ke gudang ini. Aku dan Satria saling pandang. Jelas ini adalah jebakan Larissa, Presiden Direktur. Nona, kata Satria dengan hormat. Kasus hari ini mohon dijaga kerahasiaannya. Kasus Baskara dan Larissa akan ditangani oleh Lembaga Keamanan Negara. Tidak akan ada pengadilan terbuka. Ayah mengangguk. Saya mengerti. Bagaimana dengan teknologinya? Berhasil diamankan, jawab Satria. Semua ini berkat keberanian Nona. Matanya menatapku. Sejenak, aku seperti melihat perasaan lembut di luar urusan pekerjaan, sebelum ia kembali bersikap profesional. Di dalam mobil, ayah tiba-tiba berkata, Kompol Satria itu sepertinya orang baik. Aku pura-pura tidak dengar. Iya ya. Petugas yang sangat kompeten. Ayah tertawa kecil, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Aku bersandar di jendela, menatap matahari terbit. Baskara akan menerima hukumannya, rencana Larissa hancur, teknologi berhasil diselamatkan. Seharusnya ini akhir yang sempurna. Tapi kenapa, di sudut hatiku, terasa begitu hampa? Ponsel bergetar. Pesan dari Satria, malam ini pukul 20.00, tempat biasa. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan? Baik. Balasku. Apapun itu, aku tahu ceritaku belum berakhir. Bau desinfektan adalah hal pertama yang kucium saat sadar. Kelopak mataku terasa berat, perlahan aku membuka mata, melihat langit-langit putih rumah sakit, lengan kananku terasa sakit, ada jarum infus tertancap. Sudah sadar? Suara yang familiar terdengar. Aku menoleh dan melihat Satria duduk di samping tempat tidur. Lengan kirinya dibalut perban, wajahnya pucat, tapi tatapannya tetap tajam. Apa yang terjadi? Suaraku serak. Satria menuangkan air. Anda pingsan di gudang, kata dokter karena kelelahan dan gegar otak ringan. Istirahat 2 hari akan membaik. Potongan ingatan mulai tersambung. Gudang. Baskara. Ayah yang nyaris tertembak. Aku sontak bangkit. Ayah? Tenang, Satria menahan bahuku. Presiden Direktur aman, beliau di kamar sebelah, tekanan darahnya sedikit naik. Dokter meminta observasi 1 hari, aku menghela napas lega, lalu baru melihat luka Satria. Lengan Anda, terserempet peluru. Tidak apa-apa, katanya enteng, lalu wajahnya menjadi serius. Ibu Saraswati, ada yang ingin saya bicarakan. Soal Baskara dan Larissa. Aku mengangguk. Satria membuka tabletnya dan memutar video interogasi Baskara. Di layar, Baskara tidak lagi memiliki citra pengusaha percaya diri. Matanya cekung, rambutnya acak-acakan, tangannya terus gemetar. Saat ditanya soal alih teknologi, ia langsung menangis. Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu teknologi itu sepenting itu. Larissa, wanita itu yang menyuruh. Dia bilang hanya paten biasa yang bisa laku $500 juta. Saya hanya butuh uang. Penyidik berkata tajam. Ayah Anda pernah terlibat dalam proyek itu. Tidak mungkin Anda tidak tahu nilai militernya. Tangisan Baskara berhenti. Wajahnya berubah aneh. Ayah saya. Ya? Ayah saya. Kalau saja orang tua itu tidak berencana membawa rahasia itu ke liang lahat, kalau saja Larissa tidak menemukan dokumen itu, aku tidak akan pernah tahu di rumahku sendiri ada harta karun sebesar itu. Video berakhir. Satria menutup tabletnya. Kondisi mentalnya tidak stabil. Dia didiagnosis mengalami psikosis akut akibat stres dan syok berat. Lalu teknologinya? Aman. Tapi, kita kehilangan Larissa. Lanjut Satria.
Kami berhasil menangkap perwakilan Brooker Group di bandara, tapi dia tidak bersama mereka. Hasil interogasi menunjukkan, Larissa sengaja membuat Bhaskara memajukan transaksi dan merekayasa penculikan Anda untuk mengalihkan perhatian kita. Target sebenarnya adalah Presiden Direktur, ayah Anda. Ada mata-mata di dalam Wijojo Group yang memberinya informasi. Ia berencana menculik ayah Anda saat keluar sendirian untuk merebut data teknologi. Aku menarik napas dalam. Jadi pesan permintaan tolong yang dikirim ke ayah adalah jebakan. Siapa mata-matanya? Mita. Aku tidak percaya. Wakil manajer keuangan yang memberiku bukti, dia agen ganda. Dia memberimu bukti kejahatan Bhaskara, sambil melaporkan setiap pergerakanmu pada Larissa. Aku teringat wajah gugup Mita dan bukti yang kudapatkan dengan terlalu mudah, semuanya masuk akal. Di mana Bhaskara sekarang? Rumah sakit jiwa khusus. Pengadilan memutuskan ia belum siap untuk diadili, Satria memberikan sebuah dokumen. Sementara Larissa, Interpol telah mengeluarkan Red Notice. Semalam ia menggunakan paspor palsu untuk terbang ke Kamboja, tapi tujuan akhirnya kemungkinan besar adalah Jerman, markas besar Brooker Group. Aku melihat